Ari, Ya, selamat malam. Oke, mungkin sorry tadi ada urusan sebentar. iya. Oke, Mbak Elisya, minggu pertama perkuliahan kita itu sudah berapa orang ya yang sudah partisipasi? Bisa minta tolong di... Ada 4 orang, Pak. Oke, oke, oke. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah hadir. Ya, memang tadi sempat saya minta untuk menunggu sebentar biar kita mulainya bareng-bareng. Bapak Ibu, kita ada di market trend analisis ya, dan di mana pendekatan saya adalah pendekatan lebih ke arah strategiknya. Jadi saya dalam model perkuliahan online seperti ini itu lebih membahas strategiknya. Kecuali kalau kuliah pagi offline, kelas reguler di kelas ya di kampus Asia, itu saya membahas mengenai detail penggunaan softwarenya sampai nanti memvisualisasi data, grafik begitu. Kemudian kita bisa diskusi bareng-bareng. Tapi itu 14 kali pertemuan panjang ya. Dan itu menurut saya memungkinkan dengan cukup efektif kalau di lab ya, di lab paling enggak kita mulai dari Excel dulu. Tapi kalau di kelas 7 kali pertemuan saya lebih membahas masalah strategiknya ya, dan nanti Bapak Ibu kalau memang membutuhkan bagaimana sih sebenarnya data analisis ini dalam apa prakteknya itu bisa sebenarnya kalau mau dipelajari secara teknis sumber informasinya tersebaran di luar sana kok, di YouTube juga banyak sekali yang gratis itu ya. Dan alasan kedua saya kenapa saya tidak melakukan pendekatan teknis praktikal teknis ini ya dalam data analisis menggunakan Excel, menggunakan NVivo, menggunakan Tableau, menggunakan Power BI ya. Yaitu karena memang ya kondisi kondisi rekan-rekan sekalian ada yang lagi perjalanan pulang kerja gitu, ada yang mungkin sambil ketemu klien ya, ada yang lagi di kantor, ada yang di rumah mungkin apa namanya nyambi ngomong anak gitu ya. Jadi memang sulit cukup sulit bagi saya untuk langsung praktek secara teknis gitu ya. Namun demikian saya pikir tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita selama 7 pertemuan ke depan. Oke, sebentar saya cek materi kita minggu lalu. Saya agak lupa tuh minggu lalu bahasa. 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu. Supaya nanti nggak overlapping. Oke, saya buka dengan begini, Bapak Ibu. Market trend itu menjadi pekerjaan profesional saya dalam beberapa tahun belakangan ini. Ya, mungkin sudah menyentuh tahun ke-8. Tapi kalau dilihat dari segi pertama kali itu sudah belasan tahun. Artinya tahun ke-8 ini saya profesional dan menjual jasa industri, market research, dan juga forecasting ya ke perusahaan-perusahaan besar, pengelola kawasan industri yang sudah sering saya bahas, manufacturer ya, termasuk investment, dan sekarang lagi sama apparel ya perusahaan satu apparel. Terus terang saya nggak bisa membahas data dari proyek-proyek yang saya lakukan karena memang kita ada NDA ya, non-disclosure agreement, ya ada perjanjian bahwa tidak boleh mengungkap data proyek-proyek yang saya tangani karena ada pihak kedua yang nanti keberatan. Dan termasuk mungkin beberapa partner saya atau proyek itu keberatan kalau kita sebutkan, oh saya lagi kerjain proyek ini itu, apalagi proyek yang belum selesai. Nah, posisi market trend ini di mana sih sebenarnya kalau kita operate company ya, operate corporate, new business, kalau memang itu adalah new business ya, atau new product launch ya. Kadang-kadang kan perusahaan ini sudah lama terus melakukan pivot. Gitu. Nah, ketika dia bergeser, dia shifting dari produk yang lama mungkin karena marginnya sudah nggak cukup sehat ya, net profit margin ya, karena behavior shifting, karena competition, karena industrial shifting, ya, karena ya seperti kita lihat ya sekarang banyak manufacturer yang mengeluhkan ada pengurangan atau penurunan daya beli. Apakah demikian? Kadang-kadang bukan penurunan tapi pergeseran selera. Ada switching behavior di sana. Ya, sehingga mengakibatkan kita harus mikir otak, putar otak untuk eh, melakukan pivot ya, baik produk maupun bisnis. Nah, beberapa tahun belakangan ini sejak ada COVID itu kita terbiasa melihat bahwa perusahaan yang tadinya A sekarang jadi perusahaan menjual B gitu ya. Misalkan
dia tadinya seorang produsen makanan sehat ya, kemudian dia shifting tiba-tiba jadi digital agency kan jauh sekali. Setelah kita telusuri kenapa kamu jual makanan sehat ya, mie sehat ini, eh, dia jual di perusahaan sendiri, kemudian dia nggak mau bertahan, dia shifting. Nah mungkin salah satu kisah yang terkenal itu eh, ini ya, kisahnya Yasa Singgih itu ya. Jadi dia menjual sepatu Men Republic ya, sudah brandnya udah besar, udah go nasional, kemudian tiba-tiba waktu COVID nggak mampu survive, ya, dia nggak bisa bertahan, akhirnya di shifting ke marketing agency sekarang. Nah, ini salah satu contoh dari bagaimana perusahaan melakukan perubahan yang besar. Jadi navigasi kapalnya itu tiba-tiba berubah drastis. Dan pertanyaannya kenapa dia berani melakukan itu? Sebenarnya dia ketika shifting ke contoh tadi ya, ya Singgi, marketing agency, dia kan sudah punya bekal. Ya, di selama bikin brand, dia melakukan analisis mandiri sampai eksekusi marketingnya. Jadi bekal dari funnelnya, dari journey-nya dia, dari mengenali market, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian melakukan beberapa eksperimen di marketing campaign itu bukan hal yang baru buat dia. Tinggal mengadjust karena beberapa industri punya tipikal yang berbeda. Nah, nanti dalam perjalanan kita diskusi, kan saya akan spill juga beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, baik yang berhasil, berhasil banget, maupun yang gagal. Dan kenapa kok gagal gitu? Karena kita kuliahnya berbasis pada experience ya, pada pengalaman. Jadi yang gagal ini juga bagus untuk pembelajaran. Ya. Nah, market trend posisinya di mana? Gini, ada yang namanya marketing research, ada yang namanya market research. Nah, market research ini diadopsi oleh dua bidang dalam manajemen. Satu, orang-orang marketing, yang kedua orang-orang di financial di investment ya, di financial market. Ya, jadi kalau Anda lihat di Metro atau di Bloomberg atau di CNBC ada market overview, itu maksudnya bagaimana pergerakan bursa saham kan, Dow Jones, Nasdaq, di Indonesia ada bursa saham IDX ya, Indonesian uh, Index ya untuk stock market. Nah, ini juga menggunakan istilah market ya. Jadi kalau misalkan marketnya lagi jelek, marketnya lagi bearish, lagi turun, marketnya lagi bullish, termasuk di dunia cryptocurrency kan, kita lihat mereka menggunakan istilah market. Dan di marketing itu market itu ya orang-orang yang punya daya beli, yang punya potensi membeli produk yang kita jual atau jasa yang eh, mereka mau menikmati itu juga market. Nah, sekarang persamaannya apa? Kedua terminologi dalam dua bidang manajemen ini antara finance dan juga marketing, yang disebut market itu selalu tergerak atau eh, ada triggernya ya, itu dari segi psikologinya ya. Jadi kalau Anda lihat bursa efek adalah di IDX, di Bursa Saham Indonesia, BII ya, Bursa Efek Indonesia, pasar itu atau market itu tidak pernah efisien. Efisien itu begini, misalkan kita melakukan analisis fundamental, kemudian ya technical juga misalkan ya, atau analisis sentimen. Setelah kita analisis dan kita temukan, oh ini kemungkinan besar eh, saham-saham seperti BCA, BRI bakal naik ya, ternyata turun. Nah itu namanya tidak cukup efisien. Apa yang kita prediksi ternyata berbeda dengan hasilnya atau realitasnya gitu. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh psikologi manusia itu sendiri ya. Jadi nggak usah ngomong para bandar dulu deh. Jadi para investor retail itu juga gampang panik gitu. Ketika ada sentimen negatif tertentu, berita-berita negatif, tiba-tiba pasar-pasar bergerak dan tidak logis bergeraknya ya, terlalu terlalu lebay lah ini bahasanya gitu ya. Jadi ini pasar kadang-kadang sangat panik gitu. Termasuk sekarang kalau kita lihat misalnya ini berantemnya Elon Musk dan Donald Trump itu, kalau Anda mengikuti ya, atau muncul di beranda Anda, itu pasar langsung bereaksi itu, termasuk bursa di Indonesia. Sebenarnya nggak terlalu berhubungan gitu. Kalau pasar-pasar yang lain seperti obligasi, kemudian Bitcoin itu langsung bereaksi ini, dan bereaksinya kadang-kadang terlalu jauh daripada yang seharusnya. Nah, jadi antara dunia marketing dan finance itu sama-sama dipengaruhi oleh sisi
psikologi ya. Jadi bukan hanya kalau marketing, kalau finance, oh berarti kita bicara mengenai arus kas, kemudian perputaran uang yang ada, money supply begitu ya. Kemudian dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, misalkan masa depan industri coal atau batu bara ini sudah nggak prospek ya, pasti turun, belum tentu gitu. Jadi bagaimana kita melihat, apalagi Donald Trump setiap kali nge-tweet ya, nge-tweet nge-X sekarang ya, itu memengaruhi pergerakan pasar karena contoh sekarang dia mendukung itu saya lihat ya eksekutif ordernya terbaru dia mendukung pengeboran minyak bumi lagi ya. Katanya apa namanya eh, hal-hal yang berkaitan dengan environment itu ya, eh, green energy itu terlalu didramatisir. Jadi sebenarnya batu bara masih oke ya. Electricity pada vehicle itu tidak terlalu perlu untuk dikampanyekan besar-besaran karena bahan bakar fosil masih penting ya, masih masih berlaku. Nah, ini juga langsung mempengaruhi pasar kan. Apalagi kemarin waktu executive order dia tanda tangan, dia bilang bahwa oh, ini nggak masuk akal ya. Aturan sebelumnya di Amerika yang mengharuskan kafe-kafe, ya restoran menggunakan sedotan dari kertas. Gitu. Jadi diprotes itu, kenapa dari kertas itu nggak masuk akal karena sedotan dari kertas itu tidak bertahan lama dan gampang rusak gitu ya, membuat customer nggak nyaman. Oh nggak apa-apa lah plastik aja gitu ya. Dan dia menambahkan waktu itu Donald Trump ngomong, menurut saya ini tidak terlalu berdampak pada lingkungan dan bisa merusak satwa gitu yang terutama di lautan gitu. Karena kan ada banyak isu yang akhirnya perut hewan-hewan di lautan itu ketika dibedah banyak plastiknya, salah satunya adalah sedotan plastik. Nah, ini langsung menggerakkan pasar juga. Orang berasumsi kan. Gitu. Tapi itu finansial. Nah, sekarang kita ngomong market trend dalam aspek consumer. Ya. Jadi ada istilah market, pasar, kemudian consumer, ada istilah customer, pelanggan. Oke, rekan-rekan, nanti silahkan seperti biasa dari minggu pertama eh, yang ambil poin ya, saya persilahkan seluas mungkin saya buka peluangnya untuk mengangkat satu topik. Nah, topik ini kalau rekan-rekan ada yang mau bahas minggu lalu boleh. Kalau minggu lalu masih saya bebaskan kan, pokoknya bicara mengenai bisnis, terlebih lagi misalkan yang berkaitan dengan tren, karena mata kuliah kita adalah tren analisis, itu silakan. Atau yang ditemui di tempat kerja. Atau menganalisis dari brand yang Anda suka gitu. Jadi yang dua minggu lalu kita lakukan ya, dari brand yang Anda suka atau yang Anda amati, itu ada pergeseran apa, ada perubahan tren apa, atau ada penguatan tren apa. Dan sekali lagi, kalau Anda yang ingin membawa pengalaman dalam karir, ya, dalam berbisnis, ya, bagi Anda yang wira swasta di sini, kemudian dalam karir sebagai profesional, terus melihat ada fenomena yang menarik, ya, dalam perusahaannya, silakan nanti diceritakan, dan itu terhitung sama Mbak Alicia sebagai poin partisipasi. Jadi kita nanti akumulasi poinnya ya. Bagi yang dua minggu lalu sudah, boleh lagi kok, nggak ada masalah. Yang penting juga memberi kesempatan bagi rekan-rekan yang belum. Begitu ya, kita akan lakukan nanti sekitar 19.20 lah setelah saya menyampaikan materi. Jadi nanti silakan dikoordinasikan oleh Mbak Alicia selaku koordinator gitu ya. Jadi urutannya bagaimana gitu ya. Silakan nanti mungkin ada 5 atau 6 orang yang mengambil poin pada hari ini. Dan nanti lebih jelasnya ini ya saya ingatkan ya untuk topiknya ya. Oke. Jadi materi hari ini kita bahas sedikit mengenai sebentar eh, understanding digital user trend. Ini level umum dulu. Nanti semakin lama di pertemuan selanjutnya kita semakin mengerucut pada satu titik, ya, pada satu konsep, pada satu strategi untuk mencari data atau data collecting, ya. Oke, saya share screen dulu. Semoga sudah kelihatan. Ini saya lagi share untuk understanding digital user trend. Jadi pengguna digital. Sebenarnya kita udah bahas ya di minggu lalu ya, secara umum ya. Jadi apa yang terjadi dan bagaimana kita merespon as a
ini ya sebagai pelaku bisnis ya, sebagai seorang profesional maupun seorang entrepreneur. Oke, bentar. Oke, jadi memahami penggunaan internet ya, konsumen di digital ya atau digital user ini, kita itu harus berpikir secara dinamis karena ini rapidly changing ya, constantly changing. Orang-orang Google selalu bilang bahwa kita aja yang di Google, pemilik brand raksasa, pemilik platform raksasa yang namanya Google, itu mereka aja struggle memahami memahami netizen. Mereka aja struggle. Itu sering dikatakan oleh para eksekutif yang ada di Google. Ya, kalau dulu saya ngikutin zamannya Google didirikan ya oleh Larry Page dan Sergey Brin, kemudian di take over CEO yang Eric Schmidt ya, kemudian sekarang jadi Sundar Pichai. Ini mereka menyatakan semakin ke sini ya, tahun semakin bertambah, perubahan tren itu semakin cepat dan kadang-kadang yang tadi saya bilang, kadang-kadang nggak masuk akal, kita nggak bisa melogika kenapa tiba-tiba berubah. Dan sebenarnya tetap ada garis merahnya ketika kita tahu konsepnya. Jadi di Google itu ketika ngomong dia semakin struggle, semakin sulit untuk memahami, bukan berarti mereka nggak mau sama sekali. Mereka itu udah tahu konsepnya, mereka tahu arahnya, cuman ada perubahan kecil-kecil yang mereka harus segera sesuaikan. Karena tren ini, kalau Anda berbisnis dan memegang big data, Anda mengetahui tren, maka Anda akan cepat beradaptasi. Ketika terjadi situasi yang tidak menyenangkan, Anda harus bisa langsung antisipasi, ya. Dan bukan hanya ini cuma buat teori pembelajaran, enggak. Saya ini di usaha saya ditugaskan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pendataan, mensurvei secara langsung ya, direct, bukan online, bukan calling, 420 perusahaan. Itu sudah berlangsung 6 tahun terakhir. Jadi usaha saya yang saya dirikan itu ditugasi oleh Kementerian BUMN melakukan itu, untuk survei industri. Jadi beberapa hal, eh, beberapa pengalaman dan banyak hal yang saya lihat dalam big data saya itu menjadikan wow, ternyata gini ya industri. Ternyata mereka yang punya brand besar itu juga kebingungan gitu kadang-kadang, melihat konsumennya kenapa bisa berubah gitu. Nah, ini yang perlu dipahami rekan-rekan. Pun kalau Anda punya usaha yang mungkin baru merintis atau karyawan masih sedikit, itu juga harus lebih cepat lagi ya merespon ini gitu. Bukan cuman sekedar jargon bahwa oh bisnis harus adaptif ya, tapi sekarang itu benar-benar harus harus ngerti gitu ya, cara bermainnya gimana. Sebenarnya nggak harus selalu paling jago, tapi yang penting Anda tahu cara bermainnya kan begitu ya. Oke, tadi saya mulai kuliah ini sempat nonton bola ya ternyata. Sekarang udah 5-0. Wah gila nih. Oke Bapak Ibu, jadi gitu ya. Ini kita mulai pergeserannya kemana? Nah, kita mulai dari fundamental dulu. Rekan-rekan sekalian, kita tentu mengenal zamannya 90-an ketika internet itu digaung-gaungkan pertama kali dan kita menggunakan PC, ya belum banyak laptop waktu itu, dan belum mobile ya. Kemudian internet dalam genggaman kita gunakan smartphone untuk mengakses konten dan untuk mencari sesuatu gitu ya. Dan di sini awalnya internet itu digunakan banyak untuk mencari sesuatu, mencari informasi gitu ya, atau sekedar hiburan. Jadi search di Google itu eh, langsung boom waktu itu ya. Tapi Google kan bukan yang pertama karena ada Yahoo ya. Kemudian kita kadang-kadang juga pakai Bing ya. Nah, era search ini awalnya luar biasa. Jadi orang yang tadinya nggak bisa akses informasi jadi tahu, jadi bisa belajar apapun. Dan pertanyaan waktu itu kenapa Google bisa tahu banyak? Mereka belum memahami 100% konsep bahwa Google adalah suatu platform dan kontennya diisi oleh banyak orang, begitu ya. Kemudian muncullah era sosial media. Nah, saya minum kopi dulu. Nah, era sosial media di awal-awal ini, fase awal, yang penting adalah connectivity. Yang penting adalah hubungan kita dengan keluarga, kita dengan teman, ya, kemudian dengan tetangga mungkin, dengan saudara. Jadi kita
terhubung di sosial media itu karena kita ingin terus engage dengan orang-orang yang kita kenal. Sampai pada akhirnya TikTok menawarkan ide baru. Sosial media itu harusnya bukan menghubungkan kita dengan orang yang kita kenal. Sosial media itu eh, menyediakan konten yang orang suka, gitu. Jadi kalau Anda main TikTok, Anda lihat TikTok itu yang FYP kan bukan yang dibuat, konten-konten yang dibuat oleh orang-orang yang kita kenal, tapi orang-orang yang ya relevan dengan kita. Kemudian nah ini ada perubahan kan berarti kan seleranya. Jadi orang lebih ingin melihat sesuatu yang memang relevan dengan kehidupannya dia. Misalkan kalau Anda suka nonton bola, maka konten-kontennya bola begitu ya. Kalau Anda suka tentang dunia kecantikan, maka ada muncul iklan skincare dan lain-lain. Nah, rekan-rekan, internet sampai sekarang masih jadi penolong saya yang pertama kalau kita bicara soal bisnis. Karena 80% aktivitas marketing saya masih based on digital, ya. Dan itu dimulai tahun 2007 sampai sekarang, ya. Dan tidak ada satu hari pun saya tidak beriklan dari tahun 2007. 2007 loh ya. Jadi tidak ada satu hari pun saya tidak beriklan. Sorry, 2017 atau 2007, 2017. Nah, ini eh, memunculkan satu pola gitu ya. Kalau saya beriklan itu 2017, tapi kalau saya mulai usaha 2007 tadi. Nah, bagaimana kita ngelihat ini? Dari 2017 saya nge-add, sebelumnya sudah mulai berbisnis di bidang di internet. Nah, ketika kita menemukan pola, jadi perjalanan bisnis itu kan sebenarnya kita tujuannya pertama ya, journey-nya itu adalah menemukan pola dulu. Jadi dalam industri kita, dalam bidang kita, ada pola-pola tertentu yang membuat kita gagal terus, dan itu tetap harus dipelajari. Jadi kadang-kadang kita bisnis kok gagal terus tiap bulan itu bisa nambah customernya nggak relate ya, customernya cuma tanya-tanya nggak ada beli karena polanya begitu terus sama. Nah, setelah kita rubah cara kita bermain, itu hasilnya bisa beda banget, bisa beda jauh. Jadi pertama yang kita perlu lakukan adalah identifikasi pola. Apa yang perlu dilakukan untuk identifikasi pola ya Pak? Ya, artinya kita perlu banyak ketemu dengan konsumen, gitu. Perlu ngobrol, perlu engage, perlu bersosialisasi dengan mereka, perlu ngajak mereka makan, ngajak mereka FGD, mengajak mereka catering, bikin giveaway supaya mereka speak up ya. Yang salah dari kita itu apa? Dan termasuk yang belum jadi pelanggan, ya termasuk orang-orang yang tadi saya sebut market gitu. Kadang saya bikin giveaway, ketika saya stuck, ini kenapa nggak jalan bisnis ini? Makanya udah bener semua, campaign-nya udah bener ya, operationnya udah bener, HR-nya dari segi human capital-nya sudah capable mereka untuk melakukan ini, produknya udah oke. Masih nggak jalan juga, kenapa? Saya alokasikan dana marketing untuk research, ya researchnya langsung bikin giveaway, kasih tahu gitu, tolong kasih tahu kita dong, jeleknya kita di mana sih gitu. Terus mereka berlomba-lomba untuk kasih kritikan, kasih ide, ya kadang-kadang ada kritikan yang nggak masuk akal gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu resiko. Nah, budget yang menurut saya cukup besar porsinya, itu saya gunakan untuk mencari tahu kesalahan kita di mana. Cari tahu kesalahan saya di mana. Setelah itu saya mendownload ratusan ide dari pasar nih, setelah kita lakukan giveaway, dan luar biasa ternyata banyak hal yang tidak bisa saya lihat selama ini, dan akhirnya, oh ternyata ya, ini ada anak lulus SMA, ada anak kuliah, gila loh, dia bisa mikir kayak gini. Kadang-kadang mungkin dia merasa idenya bukan yang suatu yang sangat brilian, bukan. Tapi kenapa selama ini aku nggak mikir gitu ya? Kenapa selama ini saya mimpin tim untuk meeting nggak pernah mikir ke arah situ ya? Dengan giveaway, dengan hadiah yang kita kasih ke market, menurut saya itu jauh lebih kecil daripada ide yang ada yang saya dapatkan gitu ya. Karena waktunya tahu saya harus ngapain, perbaikan apa yang saya rubah. Nah, dan lagi rekan-rekan, kalau kita selama ini tidak menggunakan internet hanya untuk promosi, tidak menggunakan internet untuk memahami behavior, wah ini rugi sekali. Karena dengan observasi tim saya yang sudah ada SOP-nya, ada tim saya yang fokus ke LinkedIn, LinkedIn itu ya, dia fokus melihat perilaku perusahaan-perusahaan itu, eksekutif perusahaan,
Itu kalau posting ngomongin apa, kalau komen ngomongin apa. Udah, job desk-nya cuma itu. Udah SOP tiap hari dia harus mengamati para eksekutif perusahaan. Kenapa? Bisnis saya adalah B2B. Saya menjual jasa ke perusahaan orang gitu ya. Untuk development, untuk research, untuk logistik ya, dan lain-lain gitu ya. Untuk marketing juga, untuk campaign, advertisement, data collecting, survei dan lain-lain. Jadi bisnis saya jasa di bidang B2B. Maka saya harus tahu perilakunya dong. Di para eksekutif di perusahaan-perusahaan yang lagi saya incar, misalkan Mayora, eh, misalkan ada beberapa perusahaan seperti perusahaan maskapai gitu yang lagi saya incar, yang saya penetrate itu. Saya harus tahu eksekutifnya lagi bahas apa sih di LinkedIn. Dan ketika itu menjadi data besar kualitatif dan dibawa ke meeting, saya jadi tahu, oh ternyata ada concern mereka di bidang ini. Mereka ada yang lagi struggle masalah ini. Mereka lagi seru-serunya ngobrolin ini, project ini. Mereka punya project terbaru, mereka punya keinginan baru. Bisa nggak kita bantu? Nah, kan gitu. Jadi sumber informasinya dari internet. Kalau Anda di Instagram juga bisa kan? Ya. Jadi saya waktu main garment dulu, waktu main fashion dulu, berpartner dengan temen gitu. Itu sport fashion yang kita rintis ya, bisnis sport fashion kita impor dan ada yang kita manufacture sendiri. Saya menunjukkan tim untuk setiap hari harus ngamatin orang-orang di Instagram, di TikTok kalau olahraga, mereka posting apa dan ngomongin apa. Apakah mereka ngomongin brand tertentu, apakah mereka ngomongin soal fashion tertentu, warna tertentu, gaya tertentu, atau sport tertentu. Misalnya yang lama sekarang adalah pedal. Dan ketika main itu, apa yang mereka obrolin di social media. Kita bisa pakai tools ya, Talkwalker, ya, Brandwatch, dan lain-lain, Brand24, ya, Suggest, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, sering kali saya minta tim saya melakukan secara manual. Karena sense-nya lebih dapat. Empatinya untuk mengenali konsumen dari obrolan itu lebih kena. Gitu. Jadi kadang-kadang saya masih melakukan cara manual, walaupun sekarang zamannya AI. Karena sense-nya tetap berbeda. Ketika saya amati obrolan itu ya dari 50 obrolan di kolom komen. Nggak harus akun kita kan, akun orang lain, brand orang lain kita amati di kolom komen. Oh, mereka lagi gelisah masalah ini loh. Fashion ini kenapa nggak eh, menyerap keringat, misalkan gitu ya. Atau terlalu panas dipakai waktu olahraga gitu. Atau warnanya terlalu ngejreng, mereka butuh yang warna yang variasi yang lebih lain, lebih baru, lebih soft gitu. Jadi kegalauan itu kita capture. Dan kegalauan ketika mereka bersepeda, minum sesuatu, apa yang mereka omongkan tentang minuman itu. Nah itu kita capture, kita jadikan big data, kita jadikan bahan meeting. Nah lama-lama insting kita terlatih gitu ya untuk memahami market itu dan market trend analisis juga ya. Jadi tidak selalu walaupun saya membayar membership banyak tools untuk analisis, seringkali saya juga melakukan secara manual. Jadi saya punya tim observan gitu. Kadang-kadang tim observer saya minta dia ke Surabaya, ke Gresik, ke Jakarta, ke Lampung gitu ya, untuk mengamati satu fenomena perilaku orang. Kalau di Malang ada Car Free Day, Surabaya ada Car Free Day, Jakarta ya lebih besar lagi Car Free Day-nya, ngamatin aja perilakunya gimana. Itu jadi report ke saya dan oke, saya harus tahu harus ngapain ya. Coba kita lakukan ini, kita kita beriklan ini, coba kita promosi ini. Ada efeknya nggak? Efeknya kita tangkap kemudian kita rumusan baru. Kalau nggak ada efeknya kita evaluasi kan? Apa nggak ada efeknya? Itu ya. Nah, kalau perlu kita survei, kita listening ke mereka ya. Kita ajak mereka, kita kasih reward ya, entah e-wallet, entah kasih merchandise. Bu, boleh tanya nggak? Nanti kalau ibu jawab, meluangkan waktu ya 7 menit aja lah sama kita ngobrol. Kenapa ibu suka brand ini? Loh, dari mana Anda tahu? Ya ini kelihatan ibu dari atas sampai bawah brandnya sama. Gitu. Boleh nggak ngobrol sebentar? Nanti kalau ibu bersedia kita kasih merchandise lucu ini ya, boneka-boneka lucu atau kadang kita kasih coklat gitu ya. Dan ya ada yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Kita ajak ngobrol nggak mau. Terus kita ngobrol ke 300 orang ya dan text time ya butuh waktu kadang 3 minggu, kadang 2 bulan gitu ya tergantung target marketnya. Itu kita jadi tahu, oh kamu punya kebutuhan ini, oh cara berpikirmu seperti ini. Nah inilah market analysis real. Ya kadang-kadang pakai tools social media, oh yang rame ada pembicaraan soal ini, itu namanya social listening. Tapi kita nggak benar-benar tahu esensinya kenapa dia ngomong itu. Jadi bukan hanya apa yang lagi tren, tapi kenapa itu menjadi tren. Kenapa mereka berpikir ke arah situ, kenapa mereka berbicara ke situ, dan setelah berbicara situ, tindakan berikutnya apa? Ini yang harus kita pahami dalam
menggunakan market analysis ya. Oke, ya ini tren-tren terbaru ya. Saya pikir Bapak Ibu dan rekan-rekan di sini sudah tahu, sudah menggunakan ya. Saya mungkin pernah cerita di kelas ini juga, kebiasaan saya kalau nyetir selalu nyalakan ChatGPT 4 ya 4.0 atau 4.5, kita ajak ngobrol. Nah, penggunaan AI saya itu lebih ke arah bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan berpikir saya, memperkaya otak saya dalam hal apapun, ya, dalam hal apapun. Jadi saya juga sering tolong tes saya, apakah saya mampu, apakah saya bisa menjawab pertanyaan kamu, berikan pertanyaan yang sulit gitu. Ya kadang saya nggak bisa jawab gitu. Tapi saya diskusi gitu. Saya diskusi, saya kasih pertanyaan dia lebih berat lagi gitu. Sehingga selesai nyetir, parkir di rumah gitu, eh, harapannya saya tambah pinter gitu ya dengan adanya AI ini. Jadi AI itu nggak pernah saya gunakan sebagai tools untuk nyontek, tapi untuk melatih cara berpikir. Kalaupun nyontek gitu ya, nyontek saya kembangkan. Jadi bukan misalkan ya kita mau ngerjakan tugas kuliah gitu ya, Anda mau ngerjakan tugas kuliah itu kan kopas 100% itu nggak boleh. Tidak menyarankan, saya nggak bisa bilang nggak boleh ya, itu terserah Anda, tapi saya tidak menyarankan. Bagus kalau kita kritisi, karena kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu sense-nya kurang gitu ya. Tulisan-tulisan itu eh, gimana ya ngomongnya susah, tapi sense-nya kurang. Kita perlu tambahkan dari cara alur berpikir kita. Kemudian search engine sendiri ini sekarang juga dilengkapi dengan AI ya, Gemini. Saya pakai Gemini 2.5. Kalau Anda search sesuatu, sekarang muncul AI-nya kan. Ini sudah dari akhir tahun lalu. Mungkin sudah pertengahan tahun lalu ya. Nah, Google mendeklar bahwa ini dilakukan supaya orang lebih nyaman pakai Google ya. Karena cukup diajar habis-habisan si CEO Google, Sundar Pichai itu sama ChatGPT. Orang dulunya nanya segala sesuatu ke Google, sekarang nanyanya ke ChatGPT. Dan nggak cuma ChatGPT sih, saya gunakan Perplexity, saya gunakan Grok, saya gunakan Harpa, saya gunakan, oh banyak lah ya, banyak AI yang memang saya sering tes, gitu. Masuk DeepSeek juga kan. Itu kalau dalam mencari informasi, tapi kalau dalam konten dan segala macam juga ada lagi. Nah, dengan diselipnya Google, terkesan diselip oleh ChatGPT dalam penggunaan apa generatif retrain ya, AI ini akhirnya Google oke deh orang search tapi jawaban dari netizen juga muncul tapi jawaban dari AI juga muncul sehingga harapannya orang lebih nyaman menggunakan AI. Akhirnya muncul Google View dan lain-lainnya sudah saya coba juga dan menarik sekali sih. Nah, ini yang katanya berbeda adalah teknik menggunakan keyword dalam pencarian itu sekarang lebih panjang ya. Bagaimana cara pesawat itu bisa terbang? Nah, itu mulai agak panjang ya, spesifik. Bagaimana cara memasak dengan simpel, memasak nasi goreng yang enak? Nah, itu udah panjang. Search-nya udah kayak gitu. Sehingga YouTube pun sekarang menginginkan gitu ya. Kamu jangan cuma search, kamu jangan cuma nampil doang, tapi belanja dong ya supaya ada engagement kemudian conversion di akhir. Oke, ini penting teman-teman. Saya kasih case ya. Saya kasih case yang pernah saya lakukan. Logika berpikir saya ketika nangani suatu bisnis. Saya berpartner dengan beberapa orang dalam bisnis. Dan saya tidak menutupi ada juga yang gagal, beberapa gagal. Beberapa gagalnya parah sekali. Tapi saya tidak pernah berhutang sampai detik ini. Ya, walaupun bisnis kadang-kadang ada yang membutuhkan banyak biaya banyak menurut saya, tapi saya tidak berhutang. Jadi saya putar dari keuntungan. Misalkan begini, ada satu case, saya lupa pernah cerita apa belum di kelas ini, tapi ya saya cerita aja lah ya. Barangkali saya belum pernah cerita atau saya pernah cerita, saya reminder lagi cerita. Jadi ada satu case, saya pernah nangani bermater dengan teman saya, jadi ya toko sport fashion, jadi toko olahraga, tapi juga ada sisi lifestyle-nya. Jadi kadang-kadang kan orang beli apparel, orang beli sepatu olahraga, orang beli baju olahraga bukan buat olahraga, tapi biar sporty looks gitu ya, biar kelihatan keren. Orang beli running shoes, even yang mahal sekalipun, yang harganya 3 juta ke atas, ada yang memang rutin olahraga sampai maraton, semi maraton lah ya, semi maraton yang half maraton, ada yang maraton beneran 42 kilo, ada yang lari
setiap hari ada yang lari dari kenyataan, lari-larian lah, gitu. Jadi sebentar. Jadi ini adalah kita harus paham ya, ada beberapa karakter orang yang kalau beli running shoes, ya walaupun mahal, walaupun yang sangat proper, itu tidak semuanya punya behavior untuk running gitu. Kadang cuma buat gaya-gayaan dan itu oke, itu fine gitu. Dan setiap industri ada orang-orang yang seperti itu kan. Nah sekarang begini, em, sports fashion yang saya geluti atau retail yang saya geluti waktu itu saya masuk dan kondisinya menurun drastis, significantly menurun. Dan saya masuk, kemudian founder kan saya kan orang kedua gitu ya, foundernya bilang, bro tolong dong di boost, digenjot untuk masalah marketingnya atau promotionnya gitu ya, supaya toko kita semakin dikenal karena ini udah turun banget omsetnya ya. Yang saya lihat, saya observasi, oke kamu jual apa? Ini nih, sport fashion dan high end gitu dan oke banget barangnya. Saya lihat ini enggak, kalau kita lakukan promosi atau kita lakukan, misalkan kita bikin event atau kita lakukan iklan gede-gedean atau kita pasang billboard di tengah kota sekalipun kayaknya nggak terlalu ngefek karena value-nya belum dikenali gitu ya. Value produkmu itu mungkin dari kacamatamu keren, tapi apakah betul itu keren? Yang bisa menilai keren itu ya customer ya atau consumer. Eh, dan belum banyak konsumernya waktu itu gitu. Jadi yang saya lakukan, kita harus tahu betul sebenarnya apakah benar yang kita anggap keren ini di mata orang-orang yang suka olahraga ini keren. Ataukah saking kerennya sampai orang nggak mau beli? Buat apa? Pada segmen tertentu yang itu bagus sih, cuman ngapain aku beli itu gitu. Ya, misalkan begitu ya. Sehingga yang saya lakukan waktu itu ingin mendalami dulu cara berpikir konsumen di bidang ini. Saya bukan pecinta olahraga banget, tidak melakukan secara rutin sehingga saya nggak mewakili gitu ya untuk memberikan opini. Nah, kemudian come up dengan idea, oke, Bro Hari, apakah mau melakukan survei? Menurut saya nggak usah survei, langsung aja otentik. Jadi waktu itu saya lihat di store-nya itu ya, ini 3 ruko dijadikan satu, itu di store-nya lantai 3 itu dijadikan gudang sama kantor. Saya bilang, kamu menggabungkan 3 ruko ini jadi kantor gitu, jadi gudang dan kantor. Iya, kenapa emang? Bisa nggak di peramping? Karena waktu itu saya melihat banyak sekali space yang masih kosong gitu ya. Jadi kayak ada barang, kemudian di sebelah ada barang lagi, ada barang lagi, ada kantor gitu. Banyak space yang terbuang. Bisa nggak dimanfaatkan? Ini jadi satu ruko aja, jadi mepet gitu gudangnya, atau gudangnya di tempat lain, tapi yang ini kita jadikan kelas olahraga. Jadi akhirnya kita dealing, kita kerjasama dengan beberapa komunitas olahraga untuk silakan pakai tempat ini gratis. Anda boleh ngundang komunitas, Anda boleh buka pendaftaran, atau Anda boleh make money dengan biaya pendaftaran itu, tapi syaratnya bayar pakai komentar, bayar pakai pendapat gitu ya. Setelah kamu berolahraga di atas, misalkan Zumba, bela diri, MMA gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan banyak komunitas olahraga. Kamu pastikan ke bawah, karena dia di atas kan, posisi kelas olahraga itu, ke bawah, komentar tentang produk kita dong. Dan review, nggak apa-apa, review jujur aja kenapa. Ada yang salah nggak? Apa overprice, atau low quality, atau gimana. Nah, kita lakukan itu dalam 2 bulan, dan hasilnya luar biasa. Kita dapat insight yang banyak sekali, masukan-masukan dari mereka, para pecinta olahraga, juga orang-orang. Kita bikin kompetisi, waktu itu semi maraton gitu ya, tim kompetisi, dan finishnya di tempat kita. Setelah itu ya kita supply lah dengan hadiah, dengan merchandise. Eh, dan mereka boleh pakai fasilitas gratis di atas, kelas atas, kalau mereka mau berolahraga, mereka mau daftar kelas-kelas yang lain, ya misalkan Zumba itu kita lakukan gratis. Tapi syaratnya bayar pakai konten dan bayar pakai masukan, pakai advice. Dan setelah kita tahu apa yang terjadi, kita rumuskan strategi ulang gitu. Oh, ternyata harusnya begini cara bermainnya. Tolong dong undang teman-teman yang lain. Ya, dan traffic dari atas itu akhirnya turun ke bawah untuk melakukan transaksi juga. Jadi
rekan-rekan dalam digital marketing itu kadang-kadang kita nggak harus memikirkan digitalisasi terus. Iklan di IG, terus iklan di Google, terus ya iklan di YouTube, bikin konten, bikin podcast. Kadang-kadang kita harus melakukan aktivasi secara offline untuk mengerti tren cara berpikir orang, preferensi orang itu kayak gimana di komunitas yang lagi mau kita tembak. Gitu. Jadi inilah seninya bermain dengan market. Kata marketing itu kalau diambil apa kata dasarnya adalah market pasar, maka bisnis itu yang ngurusin pasar. Bisnis itu menyelami apa yang mereka pikirkan. Bisnis itu perlu bisa memprediksi pola-pola yang akan mereka lakukan dan di balik keputusan pelanggan itu, di balik keputusan pembeli itu, di balik keputusan orang yang nggak jadi beli, ini apa yang mendasari? Jadi tentang itu sebenarnya ya market trend itu ya. Jadi bagaimana kita identifikasi pola-pola. Jadi identification the pattern. Oke. Nah, Google pun semakin melihat kok tren dalam pencarian semakin tinggi menggunakan Google Lens. Orang potret, upload, kemudian cari produk yang sejenis ya. Orang lihat konten, suka konten, komen, engage, belanja langsung dong di sini. Makanya di YouTube ada YouTube Shop sekarang ya. Di TikTok juga begitu. Nah, mereka lagi kerja keras supaya, nah ini penting teman-teman, platform digital itu sedang bekerja keras. Kalau perlu mereka nggak tidur, itu orang-orang Google. Saya punya beberapa teman yang baca di Google Singapura. Itu mereka tuh benar-benar terobsesi. Gimana ya cara orang itu tetap stay on the screen. TikTok juga sama loh. Mister Chu itu kalau paling ngomong, saya pengen kamu tetap stay on the screen. Kenapa? Bisnis dari zaman dulu sampai sekarang, ya, zaman belum ada teknologi digital, macam peradaban Mesir begitu ya, masih di Mesopotamia itu ya orang-orang berdagang. Kepentingannya sama, bagaimana membuat konsumen itu mudah untuk didekatkan ke mereka. Ingat ya. Jadi bisnis itu selalu berusaha untuk membuat konsumen lebih mudah untuk dijangkau. Nah, kalau saya di 2000 awal itu melakukan periklanan ya 2007 tadi ya, awal saya bisnis 2007 itu mulai periklanan dengan billboard, dengan spanduk, dengan bagi-bagi brosur. Em, Sulit saya mengidentifikasi mana yang memang membutuhkan produk saya. Saya randomly bagi brosur sama tim saya bagi brosur. Itu susah. Dan kadang-kadang target market saya itu pas nggak lewat sehingga nggak terbagikan brosur atau jarang lewat di jalan itu sehingga nggak melihat billboard yang saya pasang atau melihat spanduk yang pasang atau banner atau apapun yang saya pasang. Jadi mikirnya setiap hari adalah bagaimana menjangkau mereka. Ini loh orang-orang yang siap untuk membeli, orang-orang yang butuh produk saya. Tapi gimana jangkaunya masa harus gedor-gedor pintu mereka? Ayo dong, ini loh saya punya produk yang oke, cocok buat Anda. Nah ini yang selama tahun-tahun awal saya pikirkan terus. Nah terus akhirnya teknologi membukakan kita satu konsep bahwa ketika konsumen itu on the screen, walaupun ini secara mental, secara kesehatan itu nggak bagus ya kalau kita spending too many hours in the screen ya. Tapi sebenarnya ketika kita on the screen itu membuat platform itu oke, sekarang orang-orang itu on the screen itu bisa 7 jam sehari scrolling nggak jelas. Maka gampang menjangkau mereka kan, karena tempat mereka di screen itu. Maka kita munculkan tawaran-tawaran ke mereka untuk shopping. Nah ini memang mereka punya kepentingan dan perjuangan tanpa henti itu membuat kita semakin impulsif. Nah itu agendanya memang seperti itu. Dan apakah secara etik itu betul? Ya debatable ya, kita bisa berargumentasi. Tapi secara bisnis ya itu sah-sah aja. Membuat kita on the screen sehingga kita mudah dicapai. Kalau kita nggak on the screen, gimana mencapai mereka, mencapai kita atau menjangkau kita? Kan susah. Kalau kita kembali lagi ke yang offline ya, kita minum teh, ya, cowok-cowok, bapak-bapak suka main catur gitu ya. Mau iklan ke bapak-bapak susah kalau semuanya go offline gitu ya. Ya kembali lagi ke TV mungkin, ke radio. Tapi percaya nggak? Beberapa proyek saya sampai sekarang masih saya suka bagi terus. Karena itu kadang-kadang the quickest way untuk menjangkau mereka, untuk membuat mereka ngobrol tentang produk saya. Ketika satu komunitas kita bagi brosur cepat, mereka langsung ngobrol tentang produk saya, dan mereka ketika merasa ada relevansi dengan
masalah mereka langsung take action untuk calling kita atau WA kita atau visit web kita atau visit sosial media kita. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan ya sampai sekarang. Ini Google VO yang tadi saya bahas, lagi seneng banget ya bikin untuk ya iklan, ya konten, ya kadang-kadang iseng, ya kadang untuk menjelaskan produknya, tapi masih singkat-singkat kan ini ya. Kita lihatlah beberapa bulan ke depan akan menjadi seperti apa ya dunia content creation ini, video yang ngeri-ngeri juga ya. Ya mungkin suatu saat kita perlu tanya ini manusia manusia yang kita temui ini di hadapan kita dan kita video call ini manusia apa AI? Ya, saking saking miripnya gitu dengan manusia. Oke, ini adalah perilaku-perilaku dan market trend sekarang ya streaming, scrolling, searching, and shopping. Empat eh genre, ya. Empat kata yang selalu difokuskan, dipelajari oleh platform-platform digital dan juga para pebisnis. Kalau Anda nggak hadir di internet, maka ada kerugian gitu. Memang ada beberapa bisnis yang nggak perlu terlalu hadir di internet. Misalkan bisnis yang dia supplier, pembelinya cuma satu perusahaan, tapi besar perusahaannya. Sekali beli langsung besar gitu ya. Dan dia record kontrak hanya boleh menjual bahan baku ini ke perusahaan itu. Nggak terlalu efek juga kan kalau dia promosi digital, karena toh akhirnya ya dia fokus menjual secara offline, networking, ya, lobby-lobbyan, ya, atau tender gitu ya, ikut tender. Mungkin pentingnya dia go online in social media, website itu hanya untuk verifikasi bahwa dia eksis di dunia digital untuk branding aja dan nggak ada masalah di situ ya. Kita perlu tahu apakah konsumen kita dari sosial media langsung WA kita, klik to bio ya dulu ya, link tree, kemudian atau harus hubungan dulu ke link ID, atau dari sosial media mau validasi bisnis kita apakah serius apa enggak, mau visit landing page dulu atau website. Ya kalau landing page hanya satu halaman ya, untuk tujuannya untuk jualan, atau perlu verifikasi bisnis kita benar apa enggak itu di YouTube dulu, melihat obrolan tentang produk kita dulu, atau langsung klik untuk ngajak Zoom kita. Nah, ini macam-macam. Setiap bisnis bisa berbeda. Nah, nanti silakan rekan-rekan bisa sharing pengalaman di perusahaan, menangani konsumen. Saya pikir di sini juga ada beberapa rekan-rekan dari perusahaan-perusahaan yang besar, gitu. Jadi silakan kasih saya ilmu, pengetahuan tentang di perusahaan seperti apa. Karena kan saya juga butuh mendownload dari informasi yang Anda berikan. Dan juga dari segi wira swasta, kalau Anda wira swasta, coba kasih pandangan ke saya. Jadi nanti kita bisa diskusi dua arah ya, bukan hanya satu arah. Oke. Nah, begitu ini sudah 19.32, setengah 8. Halo Mbak Alicia, ini ganti-gantian ya tadi rekan-rekan. Jadi rekan-rekan nanti begini, saya kasih topik hari ini, coba sampaikan ke saya, sampaikan ke forum ini kan, nggak cuma ke saya, ke forum ini, bicaralah soal tren bisnis ya. Bicaralah soal tren user, market trend, bicaralah soal tren konsumen. Em, Ambil faktanya di mana terserah, saya bebaskan. Hari ini kita diskusi, Anda bisa menceritakan pandangan Anda, misalkan tadi pagi baru baca berita di sosial media tentang Pak, sekarang ternyata ada tren beda nih, orang beli buah gitu misalkan ya. Caranya unik, tapi memang semakin ke sini orang semakin aware sama kesehatan. Oh, boleh ada cerita soalnya. Pandangannya gimana? Terus juga tren soal apakah toko buku masih ramai di era digital? Apakah ada pergeseran? Misalkan kemarin ada teman-teman yang kerja di Gramedia, itu cerita soal Gramedia itu. Cerita soal Gramedia dan seru sekali ternyata ya. Ternyata Gramedia juga melakukan banyak hal. Saya nggak tahu apakah di sini juga ada teman dari Gramedia atau toko buku lain, nanti bisa cerita. Itu dia cerita, saya udah 5 tahun Pak kerja di Gramedia. Saya melihat ada pergeseran, mungkin cerita detail dan saya suka, dan ada beberapa hal yang saya nggak ngerti ternyata. Oh ternyata begitu ya di dalam ya gitu. Jadi dia cerita tentang kerjanya. Ada juga yang cerita soal dia bisnis di variasi sepeda pancal, ya dia jual sepeda pancal juga sih. Dia hobi, awalnya dari hobi, suka cycling ya, naik sepeda pancal kemana-mana, dan rutenya jauh-jauh, dan dia menjual aksesoris dan sekarang punya servis sepeda pancal di Blitar. Dan dia cerita eh, ada perubahan juga. Atau kadang-kadang ada juga yang tidak menceritakan perubahan, Pak. Kalau yang saya amati di tempat kerja itu sebenarnya nggak ada perubahan, Pak. Cuman penguatan tren iya.
semakin ke sini semakin ke sono gitu. Jadi eh, trennya itu sebenarnya dari dulu gitu-gitu aja Pak. Cuman sekarang semakin gila Pak. Ada ada penguatan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang cerita bahwa enggak ada yang terjadi Pak, sama, kita masih stabil, masih oke, silakan. Ada juga yang cerita mengenai cara konsumen komplain di bank. Itu beda Pak. Ini orang Mandiri kemarin cerita. Kok bisa beda cara komplainnya? Iya Pak, sekarang itu apalagi kalau yang anak-anak muda, wah kalau komplain Pak, oh, ceritain coba. Nah silakan apapun sebisa mungkin relate-kan dengan tren. Tren itu tidak selalu sesuatu yang berubah, bisa menguat, bisa menurun, bisa tetap. Ya, Anda boleh menceritakan soal tempat kerja, tempat usaha. Kalau Anda yang freelancer, Anda kerja sendiri, silakan. Atau misalkan di sini ada ibu rumah tangga, saya mau cerita karena saya nggak ada tempat kerja, saya belum punya bisnis juga, saya mau cerita tentang pengamatan saya di satu bisnis Pak. Saya suka belanja ini, tadi ya belanja buah dan ternyata di toko-toko buah yang sering saya datangin ada perubahan selera Pak. Nah ini silakan. Begitu ya. Dan minggu pertama kita berempat peserta, sehingga harapannya minimal kita dapat 4 lagi atau bisa 5 nanti ya. Sehingga kita bisa ambil poin hari ini, Mbak Elisha. Segala komando koordinasinya saya serahkan ke koordinator Mbak Elisha, nanti urutannya silakan. Em, Waktu untuk memprepare plus saya kasih waktu untuk istirahat Bapak Ibu ya. Kita sampai ini sudah 19.36. Oke, kita paskan ya Bapak Ibu jam 8. 20.00. Itu Mbak Elisa ya, biasanya memang 20 menit atau 25 menit lah ya. Jadi jam 8 kita start lagi. Itu sebelum kita break, silakan kalau ada yang mau ditanya. Kalau ada. Dan untuk urutannya kalau nanti langsung nulis di kolom chat itu Oh gimana iya, Pak? Ya, siap. Rekan-rekan, urutannya silakan. Ya kalau saya sih eh, ketik di kolom chat ya, dan jangan menunggu-nunggu, jangan nanti waktu jam 8 baru ngetik. Jadi supaya nanti dapat giliran itu waktu kita break langsung aja nulis nama begitu ya. Eh, Memberikan antrian. Jadi nulis nama di kolom chat di sini di Zoom di bawah itu ya. Begitu Mbak Alicia ya. jadi Pak. Kalau nanti sepi, nah ini harapan saya nggak sepi sih ya. Maksud saya ngomongnya tadi panjang lebar, terus rekan-rekan nggak mau partisipasi ya. Silakan kalau Anda misalkan mau masih di tempat kerja, lagi ketemu teman, sebisa mungkin memang bisa on time. Tapi kalau memang keberatan lagi misalkan di jalan gitu ya, yang penting Anda berpartisipasi sehingga kuliah kita hidup ya tidak satu arah. Baik, demikian. Saya pikir topiknya jelas ya mengenai tren, mengenai bisnis, mengenai market dan sepanjang Anda membicarakan topik itu saya bebaskan Anda mau ambil dari aspek apa. Begitu Mbak Elisha ya? Ya, Jadi Pak. siap. Jadi waktu sampai jam 8 itu adalah waktu break, waktu istirahat, sekaligus waktu untuk merancang apa yang akan diobrolkan. Terima kasih. Saya pause dulu sampai jam 8. Saya akan kembali lagi di forum ini. Silakan Baik mengerjakan Pak. tugasnya. Selamat mengerjakan doa ibu semangat. Selamat. Kalau Bapak Ibu semuanya, baik karena sudah jam 8, silahkan nulis nama yang mau presentasi, monggo. Hmm. Atau mau langsung dipanggil nama acak, Pak? Oke, oke, sorry. Boleh, boleh. Kalau mau diajak, karena begini, rekan-rekan ini semua nanti harus dapat memenuhi poin partisipasi ya, supaya kita dapat penilaian sebelum nanti ujian akhir periode. Jadi mau nggak mau memang harus banyak partisipasi dan satu kali dalam satu periode pun kurang. Biasanya saya satu mahasiswa itu bisa 2 sampai ya antara 2 sampai 3 kali lah idealnya begitu untuk partisipasi. Dan di beberapa kelas saya ada selalu ada mahasiswa yang setiap pertemuan itu partisipasi, jadi dia poinnya full gitu. Ada yang satu pertemuan sampai 2 kali partisipasi dan itu. Jadi silakan rekan-rekan bisa nulis namanya.
Oh ya, ini ada Kak Mevini yang Boleh, boleh. pertama boleh. Monggo Kak Silakan. Mevini, silakan. Ya, selamat malam Pak. Malam Kak Elisha. Halo. Malam. Ya, suara saya sudah jelas? Oke. Saya izin Sudah. share screen ya, Pak. Iya, monggo Kak Mevini. Oke. Mohon dikoreksi kalau saya ada salah. Udah kelihatan, Kak? Sudah, Kak. Oke. Saya ambil satu tema karena saya bekerjanya ada di penurunan bisnis di dunia cat tembok. Jadi saya ada bikin satu tema adalah penurunan bisnis pada usaha cat tembok. Ya. Kenapa terjadi penurunan? Penurunan terjadi karena ada daya saing dari pabrikan cat yang meluncurkan produk serupa dengan produk kompetitor. Contohnya misalnya dari produk mungkin teman-teman atau Pak Hari dan Kak Elisha juga tahu banyak merek cat yang ada di Indonesia dan setiap pabrikan cat itu pasti akan mengeluarkan produk-produk baru di setiap tahunnya, ya. Nah, satu pabrikan bikin cat baru, pabrikan lain mengikuti sehingga pasarnya sebenarnya tetap di situ tapi kuehnya akan terbagi-bagi. Yang kedua adalah penurunan juga terjadi dengan semakin banyaknya rumah yang menggunakan media lain, maksudnya lapisan yang tidak menggunakan cat. Contohnya adalah wallpaper atau vinyl, ya. Yang ketiga ini yang lebih bahaya sebenarnya, penurunan basket size dari produk premium ke produk medium atau bahkan ke produk kelas ekonomi. Maksudnya adalah gini, dulu pembeli itu ada tiga jenis, ada homeowner, ada tukang, ada kontraktor. Kita ngomong dari sisi homeowner aja deh, yang satu pasal adalah homeowner. Homeowner dulu memilih cat itu adalah memilih cat yang memiliki kualitas yang bagus, tapi harganya memang tinggi di atas. Itu kita sebutnya sebagai produk premium. Lalu ada turun ke produk medium yang sejenis dari pabrikan yang sama, tapi mungkin di kelas yang kedua dan bahkan ada yang di kelas ekonomi. Secara hukum piramid, kelas ekonomi adalah memiliki pasar yang paling besar dibandingkan kelas yang di produk premium. Nah, karena hal itulah basket size-nya turun. Orang sekarang homeowner akan berpikirnya adalah tidak memerlukan produk yang mahal atau produk yang di kelas premium. Karena produk medium pun berwarna, produk kelas ekonomi pun berwarna. Sehingga mereka memilih banyakkan di kelas ekonomi atau produk medium. Lalu banyaknya merek baik dari lokal produk maupun import produk. Di sini lokal produk, kalau misalnya saya boleh sebut merek, contohnya Avian Paint, ya. Kalau saya punya produk adalah dari import produk, perusahaan saya dari Thailand yaitu TOA Paint. Nah, dari lokal produk maupun import produk itu juga banyak yang bersaing. Nah, yang paling akhir, bahkan ini adalah berita yang paling baru sebenarnya. Ada satu pabrik cat yang beroperasi di Indonesia selama 9 tahun dan akhirnya tutup, dan di sini saya kasih satu linknya, itu karena terus-menerus merugi. Nah, hal ini yang bikin di Indonesia ini terjadi penurunan yang cukup besar di dunia cat tembok. Demikian Pak, mungkin ada masukan, silakan Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi setiap kali ada penurunan omset, kalau saya melihat ini kan cat, ini udah berapa lama, Bu Syumi? Aku di perusahaan ini saya sudah 12 tahun, tapi saya bekerja di dunia cat dari tahun 97, Pak. Oke, oke. Jadi biasanya begini, saya itu kalau melihat case ada penurunan omset dan lain-lain, kita itu selalu melihat pada em, identifikasi faktor kenapanya kan begitu. Apakah memang penurunan itu karena kuenya tetap kemudian dibagi-bagi atau betul seperti itu, ada switching atau sebenarnya ada pasar yang belum kita garap, ada pasar yang belum kita sentuh atau ada pihak-pihak yang selalu menunggu untuk diprospek tapi belum kita sentuh begitu. Kemudian dari kalau saya bahasanya root case ya, jadi kasus-kasus seperti ini kita lihat eksperimen. Jadi biasanya saya mengalokasikan budget untuk eksperimen. Apakah nanti bisa di-trigger dengan adanya produk bundling, produk promotion ya, price promotion, atau ketika kita memunculkan satu ide untuk variasi produk, ataukah direspon sama market? Kalau itu nanti, oh ternyata dengan upaya diskon, dengan upaya bundling, itu nggak ada respon, nah berarti kita lanjut.
Saya biasanya mengalokasikan waktu dan anggaran untuk tim saya tolong dong lakukan mystery shopping gitu. Jadi Mm-mm. kalau kalau kamu mau beli di toko-toko sebelah, di merek-merek cat sebelah, apa yang dijelaskan ke Apa yang kamu? didapat? Ya. Nah, Mm-mm. begitu. Biasanya saya begitu. Saya nggak tahu Mm-mm. apakah sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan itu memang em, ya saya membutuhkan data yang lebih banyak ya Iya ya. mengenai. Mm-mm. Tapi saya biasanya melakukan mystery shopping. Kemudian saya juga cek semua mengidentifikasi ini kenapa pembeli pindah atau yang tadinya tanya-tanya nggak jadi beli atau apa ya saja yang ditanyakan ketika orang mau beli untuk cat. Jadi Mm. di situ nanti kita dapat datanya preferensi orang ketika lihat budget itu apa yang dipikirkan apakah betul karena memang adanya wallpaper yang sekarang variasinya banyak sekali macam-macamnya banyak Iya. sekali Mm-mm. itu mengurangi demand atau kadang mereka butuh disentuh dengan cara yang lain ya gitu jadi Mm. Mm-mm. pengenalan produk dengan cara yang lain tapi Mm-mm. menarik Bu em, ini apakah menjadi masalah yang sudah sangat serius atau atau baru terasa. Kalau dari kami dari perusahaan, hal ini sudah terjadi dari sejak setelah pandemi, Pak. Pada saat pandemi sebenarnya kita malah Oh, mengalami kenaikan. Kenapa? Kenapa pada saat pandemi kita mengalami kenaikan omset? Karena orang di rumah, betul, duit yang biasanya dipakai untuk mudik, ya kan, setuju. akhirnya dipakai untuk buat betulin rumah, ya. Nah, itu malah pada saat zaman pandemi mereka membeli secara online, terus ada beberapa store supermarket bahan bangunan yang bisa order via WA lalu kita kirim gitu ya. Nah, customer-customer saya melakukan improvement untuk melakukan penjualan melalui online sehingga peningkatan justru terjadi pada saat di pandemi. Setelah pandemi berakhir, nah pasar marketnya paint saat ini memang terus turun. Dan secara data kami punya memang nggak turun cuma di perusahaan saya, tapi hampir di seluruh paint industry semuanya turun, Pak. Seperti itu. Gitu. Oke, oke, Bahkan oke. bahkan Menarik. sampai yang pada saat saya terakhir meeting, pada saat saya meeting di HQ di Thailand pun Hmm. mengalami penurunan yang cukup besar. Ya gitu aja sih. Sejauh ini temuannya apa? Penurunan itu apa? Masa orang ya nggak suka chat atau gimana? Bukan karena produk premium itu kan otomatis memiliki benefit Hmm. yang lebih besar. Nah, pada saat mereka turun ke medium produk atau bahkan ke kelas ekonomi produk yang let's say kita harus sebut harganya lebih murah dibandingkan harga produk premium. Hmm. Secara volume mungkin akan ada peningkatan, tapi secara value tidak ada. Karena kan turun kelas, Pak. Nah, Hmm. ini yang terjadi sehingga orang saat ini end user itu memilih lebih baik ya udahlah yang penting sama ada warnanya pink ya pink, orange ya orange, biru ya biru sama. Walaupun kan tidak mereka berpikirnya saya pernah ajak ngobrol salah satu end user, kenapa Pak kok turun ke kelas ekonomi? Aku bilang, ya Bu, sekarang orang datang ke rumah kita mereka nggak akan tanya ini produk yang apa gitu. Nah, satu contoh lagi saya sebut satu perumahan besar gitu ya. Walaupun menggunakan mereknya adalah merek ternama, Pak, tapi menggunakan produknya yang kelas ekonomi padahal harga rumahnya MM-an. Nah, kayak gitu, Pak. Sehingga penurunan basket size ini yang paling besar di pasar, Pak. Penurunan Eh, dari produk premium ke apakah produk gini? ekonomi. Bagaimana ketika itu sudah diimplementasikan pada tembok rumah gitu ya? Mm-mm, mm-mm. Apakah produk-produk premium itu bisa dikenali dengan produk kelas ekonomi atau Enggak. bisa mudah dikenali atau susah? Susah, Pak. Terutama untuk dari tampilan. Tampilan Oh, itu oke. kan kalau cat itu kan ada tiga macam. Ada semi gloss, ada yang thin, ada yang matte Hmm, ya. hmm, Kalau hmm. misalnya kita ngomong yang matte, kelas ekonomi itu rata-rata yang matte. Tapi kalau untuk kelas premium memang kelihatannya lebih banyak ke semi gloss atau yang ke gloss ya. Nah, jadi kalau kita lihat matte, udah pasti tuh nggak akan ketahuan ini produknya adalah produk ekonomi Oke. atau produk medium. Medium dan ekonomi rata-rata adanya di matte. Tapi kalau misalnya dia tampilannya adalah sedikit glossy, ya, itu pasti akan ada masuknya ke produk premium. Tapi ketika diimplementasikan di lapangan, pada saat sudah terpasang, saya nggak akan tahu rumah Bapak menggunakan cat apa, rumahnya saya menggunakan cat apa, gitu. Itu nggak kelihatan, Pak. Tapi memang pada awal penggunaan catnya, ya, kita kan pasti akan menyampaikan kepada
si pemilik rumah, temboknya bagus nggak, ada yang perlu dibenerin nggak, ada bocor nggak, ada lembab nggak. Nah, itu yang perlu kita sampaikan dahulu. Nah, yang lebih serunya adalah ketika tukang itu tidak upgrade ilmunya, Pak. Ini yang masalah sebenarnya. Ketika tukang tidak upgrade ilmu, tapi pabrikan mengupgrade produk. Nah, contoh, tembok kalau misalnya baru diaci, itu tidak akan bisa yang namanya dicat. Ya kan, karena dia masih lembab. Nanti pasti temboknya akan berjamur dan sebagainya. Tapi kami dari pabrikan cat, kita ada upgrade produk. Kita keluar loh produk baru yang seperti ini. Nah, upgrade tukang ini yang selalu kita lakukan kepada tukang-tukang rekanan kita. Update ilmu. Bukan update tukang. Update ilmu kepada para tukang ini yang kita lakukan kepada para tukang yang menjadi rekanan kita. Gitu, Pak. Oke, oke. Apakah begini, kalau misalkan, apakah cat yang mahal itu ketika kena kotor ya, karena noda sepatu, apakah itu lebih mudah dibersihkan atau sama aja? Bisa dibersihkan, Pak. Jadi ada yang namanya kita punya tampilan, ada semi gloss dan ada yang namanya easy to clean ya. Banyak kan ada kita sebutnya adalah ya gampangnya easy clean lah, gampang untuk dibersihkan. Biasanya penggunaan untuk gampang dibersihkan itu terjadi untuk tembok eksterior dan di dapur terutama. Kenapa di dapur? Dapur itu rentan dengan minyak, dengan yang lainnya, sehingga pemilik rumah berusaha untuk dapurnya tetap bersih. Nah, itulah yang kita menggunakan, ada yang namanya Easy Clean itu, Pak. Kalau kami punya produk namanya Nano Clean. Nah, tampilannya adalah Siltat. Nah, itu adalah produk-produk yang bisa untuk dibersihkan gitu. Terus untuk tembok luar pun sama. Tembok luar itu kan karena karena panas matahari, hujan ya, sehingga produk untuk eksterior sangat disarankan untuk penggunaan sangat di eksterior ya. Maksudnya adalah jangan sampai nanti produk interior digunakan di eksterior. Itu cat pasti akan mengapur. Tapi kalau produk eksterior dipakai di interior itu jauh lebih baik gitu. Oke, Bu Mei, terima kasih sekali ya saya diceritain soal cat nih. Baru tahu loh. Ini Boleh, Pak. ternyata industri yang sangat unik. Bu Mei ini tinggal di mana? Aku di Tangerang, Pak. Oke, oke. Ternyata sangat unik karena begini, saya nggak menyangka produk cat ini juga gini. Kalau saya ingat dulu flashback ketika produknya namanya Maisun, minuman isotonik itu Ya. hadir di Indonesia, kemudian pasarnya dihajar oleh Pocari Sweat gitu ya. Pocari Sweat. Waktu itu eh, saya awal-awal belajar marketing, saya pikir, wah ini produk nggak punya masa depan. Karena Maisun yang pertama ditawarkan di Indonesia itu pahit, nggak enak rasanya lain. Cuma dia berusaha mengedukasi kita bahwa, oh ini minuman sehat, kamu butuh ion. Waktu itu orang Indonesia, apaan ion Apa gitu. sih ion? Yang penting seger gitu. Dan dia nggak bisa memberikan rasa segar itu, akhirnya dikasih rasa. Ketika dikasih rasa, datanglah Pocari Sweat dengan market yang sebenarnya sudah setengah teredukasi. Oh, ion itu penting untuk tubuh. Jadi Pocari Sweat datang di momentum yang tepat ketika market sudah setengah teredukasi, yang menghajar dulu Maisun. Itu sama dengan prosesnya tadi saya cerita, Google ketika mengenalkan search engine, ya udah duluan mengenalkan itu. Atau Facebook waktu menceritakan soal sosial media, konsepnya udah diceritakan dulu sama Friendster dan MySpace gitu. Nah, jadi satu hal rekan-rekan sekalian dari ceritanya Bu Mei itu, saya terima kasih sekali. Ini menyadarkan bahwa memang untuk produk-produk tertentu tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi mitra Ya, dan mengedukasi market gitu. betul, Pak. Bahwa kualitas itu kadang memang kualitas itu tadi Bu Mei katakan bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa dilihat, tapi kadang susah juga ya Bu Mei ya. Susah. Contohnya gini, Pak, saya punya Iya. satu produk namanya Duraclean A+, ya. Kalau kita nilai aja A, kalau dicat adanya A+, Pak. Duraclean A+ itu adalah salah satu produk yang bisa untuk menyerap udara ya yang terkontaminasi dengan formalin. Karena furniture itu pasti akan ada formalin. Bagaimana cara saya untuk membuktikan bahwa itu bekerja? Itu nggak gampang, Pak, untuk menjelaskan kepada end user saya. Cat itu bagus untuk penderita asma. Bagaimana caranya saya mengedukasi tukang membuat mengerti para end user bahwa
kalau kamar kamu menggunakan produk Duraclean A+, ini yang penderita asma nggak akan terkontaminasi. Nah, ini yang susah, Pak. Yang tadi Bapak sebut bahwa kalau udah dipasang, apakah bisa dibedakan? Nggak bisa. Tapi ya, ya formulanya seperti itu gitu ya. Tapi kita berusaha untuk memberikan mereka mengerti bagaimana cara kita menjelaskannya. Nah, tukang bagaimana cara menjelaskannya. Saya punya SPG bagaimana cara menjelaskannya. How to train ke mereka itu yang Hmm. paling penting sih, Pak. Gitu. Oke, thank you. Jadi ini adalah marketing based on education ya. Jadi kadang-kadang kita punya produk itu harus memang educate. Saya Heeh. menjual paket market research itu yang paling murah 150 ya harganya, Heeh. 150 juta. Dan ini juga susah menjelaskan ke perusahaan terutama yang kelas menengah kenapa Heeh. market research itu penting gitu dan menjelaskan produk yang kadang-kadang mereka wah itu mahal 150 ngapain saya bayar kamu 150 untuk melakukan market research gitu ya. Heeh. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah settle itu iya kalau Heeh. kalau kita nggak melakukan market research kami nggak berani buka cabang gitu. Kayak Fori itu begitu. Kami membuka Iya, cabang baru kalau nggak ada datanya nggak berani nggak lah, bakalan mau. Iya. nggak bakalan mau. Nah, ya tapi flashback lagi ke COVID. COVID itu menarik. Ketika dulu diramalkan, oh, ekonomi berhenti nih kan gitu COVID ya. Heeh. 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 Oh, stop ini. Kayak banyak orang Nggak. yang dia nggak ngelanjut kerja nih. Heeh. Saya itu waktu COVID awal 2020 bulan bentar, Maret tuh mulai berarti Juli. Juli Heeh. saya ingat saya 2 bulan setelah diumumkan COVID itu TV saya rusak. Ya, TV saya rusak, saya nggak beli di toko elektronik. Wih ngantri loh toko elektronik loh. Gitu. Toko elektronik itu waktu itu ngantri banget loh. Jadi Antri. Heeh. ini katanya orang nggak punya daya beli, tapi kok ngantri toko elektronik, beli TV gede-gede, beli kulkas, Ya, beli AC ya, dan segala macam. Waktu itu ya. memang orang di rumah, mungkin psikologinya begini ya, orang di rumah melihat, rumah saya kok ternyata setelah seharian saya di rumah, biasanya saya 8 jam kerja, malamnya cuma di rumah, sekarang seharian saya di rumah, ternyata kok kurang nyaman ya, apalagi yang bisa Iya, dibeli gitu kan psikologinya ya. iya, Apalagi yang bisa iya. ditambah ya, apalagi yang bisa dinikmati. Ternyata sofa saya kalau didudukin dari pagi sampai malam itu capek loh, ganti sofa gitu. TV saya kurang besar loh, ganti TV. Jadi waktu itu saya heran, ini katanya daya beli menurun kok. Tapi Elektronik ternyata ada beberapa bisnis yang naik, Pak. bener, bener, bener. Kalau satu kantor saya naik, nggak heran karena waktu itu kita memang sudah 9 tahun di digital agency, digital marketing agency, itu memang Hmm. naik banget karena waktu itu orang offline terus akhirnya banyak perusahaan telepon saya, tolong bantuin jualan jualan barang saya online. Itu gila, kita terima telepon sehari bisa 40 gitu. Waktu Mm-mm. COVID atau COVID dan kita akhirnya bisa jual mahal gitu. Tapi Hmm. untuk produk-produk yang tadi Ibu sebutkan, chat itu ternyata ngefek juga ya tadi. Efek-efek, Pak. Orang nggak mudik jadinya ngecat rumah. Hal itu pun terjadi Iya. sama saya. Saya nggak kemana-mana. Saya bilang, saya ngomong sama suami saya, kita ngecat rumah yuk. Kayaknya rumah kita udah perlu dicat. Saya bilang gitu. Akhirnya Jadi kita juga dicat juga. menaruh menaruh atensi pada rumah karena biasanya Iya, di rumah cuma malam gitu ya. Iya, betul, oke, Pak. oke. Thank you Bu Mei, thank you. Sama-sama, Ya, Pak. Terima ya, kasih, Pak. siap. Saya Ya, stop share ya. yes, terima kasih. Ya, Mbak Elisa silahkan. Nah, itu tadi cerita Bu Mei yang ya, ternyata ada sudut pandang baru, sudut pandang yang dari segi chat itu ternyata butuh edukasi dan tantangannya adalah gini, rekan-rekan, saya itu pernah dapat project di tahun 2004 bulan Februari saya mulai, saya dapat project menjualkan eh gimana jelaskannya? Ini peralatan elektronik, teknologi untuk orang-orang yang habis operasi mata, gitu ya. Waduh, jelasnya saya nggak begitu ahli dalam hal ini, jadi saya cuma bisa jelaskan begitu ya. Jadi, teknologi yang diterapkan untuk terapi orang yang habis operasi mata. Dan saya waktu itu bingung, kenapa Anda telepon saya? Saya nggak ngerti dunia medis gitu ya, perusahaan saya belum menangani seperti ini. Oh iya, karena Anda ngerti marketing. Ya, tapi ini beda cerita nih, cara mainnya. Saya pelajari, saya butuh waktu 1 bulan. Saya minta waktu 1 bulan, saya pelajari dulu, kalau saya ya, yuk kita jalan, kalau enggak, mungkin Anda bisa cari partner yang better daripada saya, yang ngerti tentang dunia medical gitu. Tapi 1 bulan saya pelajari, ternyata memang yang menjualkan produknya itu harusnya adalah dokter mata, dokter spesialis mata, dokter spesialis yang operasi mata, begitu ya. Sehingga mempromosikan, semi-semi endorse lah ya. Kita tahu semua bahwa dokter itu mereferensikan obat tertentu kan. Nah ini mereferensikan alat tertentu untuk terapi setelah mengalami operasi gitu. Dan waktu itu ya memang saya yang lakukan pertama harus mengumpulkan database para dokter mata, rumah sakit spesialis mata yang bisa operasi di situ,
Kemudian saya menggali informasi dari mereka dan bagaimana mereka mampu mempromosikan produk kita. Contohnya waktu itu adalah produk yang saya promosikan adalah produk-produk dari produksi dari Asia Tenggara yang berperang secara gengsi dan secara kualitas dengan produk-produk dari Eropa dan Amerika. Jadi produksi Asia Tenggara itu ada dari Thailand, ada dari Vietnam, dari Singapura. Indonesia belum ya. Jadi produksinya dari situ. Jadi mengkomunikasikan para dokter ini supaya mau menggunakan produk kita dan mereferensikan ke para pasiennya untuk terapi sehingga matanya menjadi sehat kembali. Tapi privilege saya adalah kami mengkomunikasikan kepada orang-orang yang memang ahli gitu. Jadi pancingan sedikit kemudian dia, oh ini sebenarnya bisa diginiin, oh ini posisinya gini, oh ini bagus tapi kelemahannya dibanding produk Eropa begini. Jadi dia ketika mempromosikan atau menjelaskan pasiennya untuk menggunakan alat ini itu meyakinkan karena kan di Indonesia ya di global lah ya dokter itu punya trust yang kuat, punya otoritas yang kuat. Nah, tapi Bu Mei tadi ini harus jadi tangan ke tukang. Ini jadi tantangan baru nih. Karena mengedukasi mereka, kemudian mereka harus mengedukasi pelanggan. Double layer. Dan itu menariknya bisnis ya. Kadang-kadang kita tuh, bukan kadang-kadang, seringkali dalam marketing kita harus menjadi good storyteller. Bukan cuma ahli ngiklan, kemudian kalau kita lihat di mungkin di YouTube gitu ya, atau di Instagram, bagaimana menjual jauh lebih banyak, naik 3 kali lipat dalam waktu 2 minggu. Sorry, itu BS. Karena metode yang dia gunakan cuma ngajari teknik hmm, copywriting kata-kata di iklan. It helps, but marketing tidak hanya soal itu. Gitu. Marketing tidak hanya soal bagaimana kita membuat konten terus harus FYP tiap hari, bukan soal itu. Itu teknik yang kita bisa gunakan, tapi di balik itu ada kemampuan storytelling, kemampuan edukasi, kemampuan mendeteksi, kemampuan berkomunikasi pada komunitas. Maka kalau kita perhatikan, saya di Asia kan kepala karir center juga. Jadi kalau kita ngomong sama teman-teman di Jobstreet, kemarin saya ketemu Pak Manager, Product Manager dari Jobstreet, sama LinkedIn Indonesia, saya tanya gitu, apa yang lagi tren? Pak Ari, sekarang itu menarik. Selain data analis, selain AI engineer, hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, ada yang lagi naik nih, naik rank ini, perusahaan-perusahaan gede lagi butuh ini. Namanya adalah community manager. Jadi brand itu bagaimana biar dekat sama komunitas, biar engage, biar interaktif, terus membentuk value creation, kerja bareng untuk membuat produknya lebih dikenal. Wah, ini menarik. Marketing itu never ending story. Terima kasih. Silakan Mbak Alicia. Baik, terima kasih Mas. Ini ternyata dapat ilmu baru tentang teh juga. Bukan cuma chat GPT ya, ini chat tembok ini. Iya, maksudnya tembok. Anytime. Kalau Yes. mau nanya-nanya cat tembok boleh sama saya. Siap, Iya. siap. Oke, sepertinya masih belum ada yang nulis juga. Tapi ini tadi kayaknya Kak Melisa juga udah Oh siap iya, untuk Kak Melisa presentasi ya. dong. Iya, Ini content creator kita ini harus ngomong nih. iya. Waduh, silahkan Kak Melisa bisa langsung dimulai. Siap, terima kasih Kak Alicia. Izin Pak Hari ya. Siap. Izin sharing. Oke, udah kelihatan Pak Heri? Aman, silakan Kak Malaysia. Siap, malam Pak Hari dan Kak Alicia dan teman-teman semuanya. Kali ini karena saya dari beauty juga, jadi berkebalikan dengan Bu Maishumi ya. Tadi chat tembok, sekarang chat wajah. Jadi ambilnya tentang skincare dan juga tentang kecantikan lah gitu. Saya ambilnya tentang Wardah karena kenapa Wardah itu sebenarnya kalau dari zaman mama saya itu udah ada kan Wardah gitu. Dan sekarang itu ternyata si Wardah ini tetap naik-naik aja dan justru bahkan anak-anak Gen Z seperti saya atau mungkin remaja-remaja yang lebih muda dari saya itu juga masih mengenal Wardah padahal banyak banget brand-brand di luar sana yang mungkin kita temui dan nggak jarang juga yang lagi rame, banyak yang lagi tren gitu kan. Jadi saya bahas tentang Wardah ini. Nah, Wardah itu kita kulik sebentar. Jadi ini memang brand kosmetik cuman yang kita tahu ya dan unik dulu itu pasarnya Wardah itu hanya untuk yang berhijab, syar'i gitu ya. Jadi dia dikenal dengan brand kosmetik halal lokal yang ternyata diluncurkan itu tahun 95 di mana saya belum lahir dari PT Paragon Technology and Innovation yaitu perusahaan yang sama di belakangnya Makeover dan juga Emina. Nah,
kondisi marketnya sekarang, kenapa saya mengulik tentang Wardah, karena yang pertama Wardah itu ternyata udah menguasai 25% pasar kosmetik halal di Indonesia versi Euromonitor di tahun 2023. Jadi memang Wardah itu ekspansinya lumayan gede, globalisasinya gede, terutama di pasar dunia negara Muslim seperti Malaysia, seperti itu, dan ternyata memang sangat besar sekali teman-teman, karena udah 25% pasar kosmetik halalnya itu udah lebih besar gitu loh. Dan nomor 2-nya tren kosmetik halal dunia itu tumbuh 8,9% per tahun. Ini dari 2022 sampai akan 2027 nanti. Jadi ini 5 tahun diambilnya, dan Wardah itu jadi salah satu pemain utama di Asia Tenggara, walaupun mungkin kecil ya di Asia Tenggara belum dunia, tapi kalau kita hitung teman-teman, Asia Tenggara itu kan ada banyak ya, ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, dan negara tetangga lainnya gitu. Jadi ekspansinya lumayan besar, dan kita sebagai warga negara Indonesia tuh justru bangga banget karena ini istilahnya brand kecantikan legend dari zaman ibu kita, tapi udah masih bisa tenar sampai sekarang gitu. Dan yang ketiga adalah punya sub-brand yang sesuai target market. Jadi uniknya Wardah ini, dia itu ekspansi globalnya itu memang mengarah pada itu tadi, kebutuhan para konsumennya. Jadi misal, dia itu awalnya cuman target kepada, wanita-wanita berhijab yang memang, awalnya skincare untuk rambut atau untuk kulit yang memang wanita berhijab itu kan memang harus ada perlakuan khusus untuk, tentang kecantikannya ya, entah rambutnya atau kulitnya gitu ya. Cuman, karena di Indonesia ini cukup beragam ya, ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab, ada yang muda, ada yang masih remaja, ada yang tua gitu kan. Nah, maka dari itu si Wardah ini menyediakan produk-produk yang sesuai dengan target marketnya. Nah, kalau misalnya sekarang nih yang saya, lumayan, istilahnya, lumayan sangat, wah, ternyata nggak bisa berkata-kata itu Wardah sebagus itu untuk mengikuti tren pasar. Kayak kemarin tuh, ini kan ada, kalau wanita Indonesia pasti tahu banget, sekarang kan tren Korea guys ya. Jadi kayak, Wardah itu walaupun, titelnya adalah brand lokal, hijab Islami, tapi dia tetap bisa, "Oh ini loh kita punya brand Indonesia lokal, tapi bisa kok, istilahnya dalemannya ini atau skincare-nya, kandungannya juga bisa sama produknya Korea seperti ini." Nah, seperti yang saya cantumkan ini, nggak cuma wanita yang berhijab aja yang bisa pakai, tapi wanita yang non hijab pun juga bisa pakai loh, seperti itu. Lalu, untuk pergeseran tren pada brand Wardah, itu yang pertama yang saya bilang tadi, yaitu dari fokus hijaber, sekarang menjangkau ke Gen Z yang peduli lebih ke sustainable dan juga clean beauty. Karena kan sekarang itu trennya itu semakin nggak kelihatan makeup semakin bagus. Kalau kata cowok-cowok, "Kamu makeupnya yang natural aja," padahal nggak ada yang natural ya di dunia ini gitu loh ya. Jadi, Wardah itu menyesuaikan sesuai target pasarnya teman-teman. Dan yang kedua itu dibeli bukan karena murah, karena yang kita temui kan Wardah kan ada di toko-toko dimanapun, entah toko Alfamart, Indomart, atau terlalu bagus deh, atau toko-toko ya 24 jam, toko-toko teman-teman Madura, seperti itu kan pasti masih ada gitu Wardah. Nah, makanya itu dibelinya bukan karena murah kalau sekarang, tapi dibelinya karena brand-nya tuh udah trust, udah terpercaya, dan juga inovasi. Nah, inovasinya itu, setelah saya cari-cari lagi dan ternyata banyak teman-teman, yaitu nggak cuman dari packaging atau kegunaannya, tapi dari kandungannya, vegan teman-teman. Nah, kosmetik atau skincare vegan di Indonesia itu lumayan bisa dihitung. Nah, karena cost-nya itu pasti lebih tinggi. Vegan itu kan pasti ada beberapa ingredients yang tidak bisa kita temukan di, brand manapun, karena tidak sesembarangan itu untuk, istilahnya melabeli sebagai kosmetik skincare vegan gitu. Cuman Wardah itu bisa teman-teman. Jadi ini lumayan memberikan inovasi untuk teman-teman yang mungkin di luar sana mencari, kosmetik atau skincare yang vegan, seperti itu. Yang ketiga, tidak hanya tersedia di offline itu tadi ya teman-teman, tapi kini juga dominan di e-commerce. Nah, tetap ikutin tren karena sekarang serba online, tetap ada di e-commerce gitu. Nah, pola atau inovasinya sih sebenarnya Wardah itu sekarang bukan lagi sekedar brand halal atau brand titelnya untuk wanita yang Muslim gitu ya, tapi simbolnya adalah kebangkitan kosmetik lokal yang berani bersaing secara global itu tadi. Terima kasih Pak Hari, sekian dari saya. Terima kasih Kak Melisa.
Ya, walaupun saya bukan pengguna dan bukan pemerhati kosmetik, saya itu mencermati pergerakan Wardah yang memang betul. Jadi dia tadinya spesifik dan niche tertentu, kemudian dia meluas, tapi meluasnya nggak sembarangan, nggak asal ngelompat. Dia sistematis, dia garap pasarnya, penetrasi terus, garap pasarnya, gitu. Dan cara komunikasinya memang akhirnya jadi kebanggaan nasional begitu ya, karena kalau kita lihat brand lokal itu ada yang muncul hilang, kemudian menjual hal sensasi sesaat, kemudian hilang, ganti lagi brand baru, atau Tuh. dia menjual sensasi gitu ya. Nah, Wardah ini kami juga di Asia di Career Center itu berpartner dengan teman-teman dari sana karena alumni Asia itu ada beberapa yang kerja di Wardah dan kami komunikasi, wah ini kamu punya peta yang jelas. Jadi teman-teman dalam bisnis itu memang ketika kita melakukan pivot atau kita perluan pasar ya. Kalau namanya bisnis itu ada namanya market penetration atau product Hmm. development atau produk market development. Jadi perluasan pasar. Pastikan bahwa kita itu melakukan dengan sistematis, tidak asal maunya owner atau asal maunya manajemen, tapi eh, ini tracknya ada dan worst case scenario juga ada. Ketika ini meleset, karena pergerakan kita menuju ke pasar yang lebih luas itu kadang-kadang juga kepleset, kadang-kadang juga akhirnya blunder dan akhirnya kita nggak jadi apa-apa gitu ya. Jadi pastikan bahwa Anda ketika melakukan penetrasi pasar itu punya data, punya informasi. Data itu nggak selalu angka, kadang informasi kualitatif. Kemudian Anda bisa mendeteksi pergerakan perilaku ke depan, kebutuhan ke depan, dan narasi yang dikembangkan. Ini nyambung dari masalah chat tadi ya, storytelling, bahwa Wardah itu mau komunikasi, kami ini brand lokal, dan kamu beli Wardah ya kamu beli kebanggaan Indonesia, dan kami kuat di market, karena kami dekat dengan pasar, kami dekat dengan Anda, kami dekat dengan keseharian Anda, dan kami adalah representasi dari wanita Indonesia, itu yang berusaha di komunitas Wardah terus dalam brand komunikasi. Thank you Kak Malaysia, good insight, thank you. Terima Silakan kasih Mbak Malaysia. Kak Melisa. Iya, Kak. Terima kasih Kak Melisa. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Farista Dwi Ramadhani. Silahkan Kak, bisa langsung dimulai. Kak Farista, atau kalau Kak Farista ini belum ada, boleh Kak Alvita dulu. Iya Kak, izin share screen ya. Iya, silahkan Kak. Kalau saya mungkin akan membahas soal analis di kantor saya ya. Kebetulan saya bekerja di kantor ini perusahaan media, namanya kabarbursa.com. Saya di sebelum ini saya di bidang sosial media atau sosmed yang mengoperasikan Instagram, YouTube, short YouTube, dan TikTok. Jadi beberapa bulan yang lalu channel YouTube kita tuh sempat sepi dan hampir nggak ada yang pernah mau nonton. Ini salah satu contohnya. Yang nonton mungkin hanya 57 orang, 30 orang, mentok-mentok 700 orang. Jadi saking udah bingung banget kenapa YouTube kita tuh nggak bisa naik. Akhirnya satu tim multimedia itu ngadain rapat buat nganalisis gimana sih caranya biar YouTube kita itu audiensnya tuh naik gitu atau bikin audiens tuh tertarik sama channel YouTube kita. Yang pertama mungkin membuat judul yang clickable dan thumbnail yang menarik seperti yang masih ramai sekarang yaitu soal Trump ya, Trump dan Cina itu sama sekali sampai sekarang belum ada titik terangnya. Mulai dari situ kita coba sebenarnya nih YouTube kita ini cuman ngambil soal saham aja Pak sebelumnya. Cuman karena kita bahas sama saham aja tuh nggak rame-rame terus. Akhirnya kita coba keluar dari zona nyaman, yaitu mengambil hal-hal seperti ini. Berita seperti contohnya Trump melunak, Cina menang telak. Ini beberapa orang mungkin sempat, oh enggak, YouTube kita ini waktu live juga sempat kena hujat juga sih sebenarnya karena beberapa orang Cina komen dikira
kantor saya atau kabar bursa ini adalah antek-antek Amerika karena rata-rata di situ pembahasannya adalah Trump. Untuk yang langkah kedua adalah mengatur jam tayangnya. Jadi sebelum ini kabar bursa itu punya tayangan yang judulnya itu Bursa Pagi-pagi Pak. Jadi tayang setiap jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Tapi setelah dianalisis lagi, setiap jam 7 pagi sampai jam 9 pagi itu benar-benar sepi banget audiensnya. Hampir nggak ada yang nonton. Paling sekitar mentok-mentok 7 atau 10 orang. Akhirnya eh, akhirnya konten Bursa Pagi-pagi ini diganti oleh sama ini, mencari tayangan ide baru, teka-teki tarif Trump. Ini lebih kayak podcast gitu sih Pak. Lebih diganti kayak podcast gitu dan penontonnya lumayan ya, 1.000 dibanding yang tadi Bursa Pagi-pagi yang cuma 10 atau belasan orang aja. Terus yang keempat, kita harus memilih 3 hashtag utama yang strong. Kayak seperti ini nih, ekonomi global, tarif Trump, atau tarif impor. Ini ada caranya juga tersendiri lewat YouTube. Jadi kita juga harus mengambil hashtag-hashtag ini dilihat dari YouTube-YouTube yang lain seperti kompas.com atau detik.com. Untuk yang kelima, ya, ini yang tadi saya bilang, keluar dari zona nyaman dan mulai membahas hal-hal di luar topik sebelumnya. Nah, ini adalah hasil setelah dilakukannya analis. Penontonnya alhamdulillah lebih dari yang biasanya. Hampir nggak pernah ratusan lagi, sekarang udah ribuan. Selain itu, kabar bursa juga nyediain website. Kalau untuk website sendiri sebenarnya udah aman sih, karena per bulan aja pembaca kita udah lebih dari 14 juta orang. Cuman dari itu mungkin orang kantor juga ngerasa belum cukup ya, belum cukup kalau cuman di situ-situ aja. Akhirnya beberapa kali juga kita ngadain event seperti nyantri saham bareng kabar bursa yang di situ ada juga tamu undangannya seperti pengusaha Sandiaga Uno itu sempat hadir di situ dan membagi beberapa pengalaman dia. Yang kedua adalah menambah beberapa rilis berita mengenai otomotif. Karena sebelum ini website kabar bursa itu sama sekali cuma bahas saham, 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 saham. Jadi nggak nggak masuk di dalam bidang otomotif ini. Ini masuk bidang otomotif juga karena beberapa klien kita yang memberikan sponsorship rata-rata dari bidang otomotif. Yang kedua adalah join paket berlangganan. Jika kita sudah join di paket berlangganan ini, di dalam ini kita bisa melihat konten-konten premium atau rilis berita premiumnya dari kabar bursa. Terus juga sebenarnya di dalam ini, misal kita sudah join, kita bisa kayak latihan trading gitu ya, kayak di akun demo contohnya, mirip-mirip begitu, tapi ini lewat website kabar bursa. Nah, ini adalah pilihan paketnya. Ada sebenarnya dari ini basic bulanan juga kita bisa trial dulu sekitar 1 bulan, uji coba gratis. Yang ketiga juga ini menyediakan kartu nomik buat kadang kan ada beberapa orang tuh yang kayak males banget nih ngebaca, lebih suka yang bergambar-gambar gini. Jadi kita nyediain ini juga biar menambah audiens atau pembacanya. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih. Terima kasih, ini menarik. Saya mau nanya dong, boleh ya? Boleh Ini Pak. perusahaan media, terus Mm-mm. tadi monetize-nya, cara dapat income-nya dari beli paket berlangganan dan segala macam tadi ya, kabar bursa. Ya, Dan cek di YouTube, langsung saya subscribe ya, saya penasaran juga gitu. Nah, aduh, ketika, terima kasih. eh, sama-sama, ketika ini konten tadi dinyatakan pernah masa-masa struggle, wah sepi nih penonton kan gitu ya tadi ya, sempat sempat Iya saya betul Pak. ketika fokus bahas saham doang. Nah, cara dapat income-nya itu bagaimana? Apakah di media itu, kan setahu saya media itu cara dapat income-nya dari sponsor nih, gitu kan? Ada Iya. exposure di sana gitu ya, Mm. yang akhirnya bayar kita. Tapi ketika itu sepi, masih bisa nggak melakukan itu?
Atau gimana? Nah, waktu itu sepi, kita juga sempat ngadain yang tadi saya bilang beberapa event untuk menaikkan audiens kita juga. Tapi ternyata di situ aja belum cukup, Pak. Dari Hmm, kita ngadain event kan banyak sponsor masuk nih, apalagi waktu Pak Sandiaga Uno ikut yep. join bergabung di acara kita, itu juga alhamdulillahnya cukup banyak yang mengunjungi portal YouTube atau portal webnya. Oke. Tapi itu cuman sementara aja ya, sementara aja. Akhirnya mau nggak mau kita harus mikirin lagi nih, gimana sih biar YouTube kita atau website kita tuh lebih rame atau lebih menarik gitu, menarik audiens kita untuk biar mengunjungi website kita. Kalau Hmm, ya paling kalau untuk income-nya dari ini sponsor, kita juga selalu ngadain event beberapa bulan gitu dan mencari mencari sponsor. Jadi kita naikin audiens biar sponsor tuh tertarik gitu. Klien tuh tertarik kayak, oh kabar bursa ini yang nonton banyak loh. Jadi kalau misal mereka rilis di punya kita, beberapa orang atau bahkan banyaknya orang tuh jadi tahu ada ini loh. Atau misal kayak PT PLN, Berita PLN atau PT Bank Mandiri, dia numpang rilis. Jadi kayak berbayar gitu Pak. Rilis berbayar. Nah gitu. Jadi barter lah, barter ya ibarat barter gitu. oke, oke. Ini menarik tadi bikin event ya. Eventnya seperti apa, Kak Vivit? Eventnya itu sementara ini kan perusahaan baru ya Pak, baru 1 tahun. Kita baru menjalani 2 event yaitu kabar bursa ekonomi insight. Itu yang di dalamnya sebenarnya waktu itu mengundang Pak Bahlil sama Pak Erlangga. Cuman karena kebetulan mereka masih ada acara mendadak, waktu itu ada acara apa ya di istana, jadi mereka berhalangan hadir. Kemudian yang kedua itu waktu bulan puasa kemarin, Pak. Jadi kabar bursa mengadakan acara kabar bursa nyantri saham. Yang di mana tuh sebenarnya ada Sandiaga Uno dan Menteri Agama. Ada Kementerian Agama juga, cuman yang Kementerian Agama nyasar. Jadi nggak hadir karena waktunya nggak cukup. Beliau juga ada acara soalnya. Oke, Itu menarik. saja paling. Ah. Oh, bisa mengundang beliau-beliau ini bagaimana? Apakah memang ada kenalan di dalam atau gimana? Ya kalau itu mungkin lebih kayak urusan ini sih Pak. Urusan yang atasannya aja kali ya. Beberapa orang memang ada yang kenal, jadi bisa lah diajak, mengajak Oke. mereka. Thank you, Kak Vivit. Ceritanya menarik Iya, banget. Ya, terima kasih Pak. teman-teman bisa subscribe ya, karena ini pembelajaran yang bagus. Bisnis media itu, kita tuh sebenarnya di Indonesia tuh beruntung loh. Jujur ya, kalau kemarin ada yang bilang kabar aja dulu, menurut saya ya silahkan, silahkan. Tapi di Indonesia itu peluangnya besar. Kita tuh mau ngapain aja sebenarnya ada duitnya. Em, karena begini, populasi kita tuh besar, kita jual media, kita ngerti cara engage, kita ngerti cara-cara atensi, itu eh, bisnis pasti butuh proses untuk berhasil dengan revenue yang cukup besar. Cuman kalau kita ngomong starting dan merasakan em, fase survive yang bisa bisa apa ya, hasilnya itu bisa dinikmati, itu saya pikir banyak cara sekali, dan media itu salah satu yang kalau kita cukup kreatif sedikit saja ya, kita mulai media tertentu, Anda suka tanaman, kemudian Anda menampilkan di YouTube atau di TikTok, nah bagaimana merawat tanaman hias sudah jadi duit ya. Dan pelan-pelan pasti ada brand, ada sponsor, ada mitra yang masuk, dan itu bisa men-scale bisnis Anda. Seperti saya juga sebagai dosen, saya dosen dan juga wira swasta. Ya, kadang kita juga kerjasama dengan teman-teman BUMN ya, dengan Pegadaian, dengan BRI, dengan Mandiri, dengan Telkomsel, dengan Indosat, kita bikin proyek bareng. Kadang-kadang mereka kan udahlah Mas Ari, kita nggak butuh duit kok gitu, karena mereka udah duit gitu ya. Kita nggak butuh macam-macam kok. Kita support aja, kita bikin proyek idealis gitu. Dan hasilnya akhirnya banyak membuka peluang rezeki yang lain gitu. Kita akhirnya kenal dengan komunitas lain, kita akhirnya kenal dengan company lain, kita kenal dengan direksi lain gitu. Jadi kadang itu untuk memulai sesuatu bisnis itu mulai dengan proyek yang sederhana, tapi lebih cepat memang kolaborasi gitu. Jadi kita mencari exposure dulu. Thank you. Tadi ceritanya menarik, Kak Vivit. Oke, Kak Mbak Elisa, ini masih ada satu atau sudah ya?
Ini ada satu, Mbak, Oke. dari Kak Fariska. Ya baik, saya izin share Oh, screen. silakan. Ya, Apakah sudah masuk, Pak? aman, silakan. Ya, jadi sekarang saya ingin mempresentasikan tentang mie yang lagi viral di kalangan anak muda di Pak. Jadi mie gacoan. Mie gacoan ini berdiri pada tahun 2016 di Malang, yang mana mereka berawal dari memiliki visi untuk menyajikan mie pedas dengan rasa yang unik dan juga harga yang terjangkau. Dan sekarang memiliki pertumbuhan yang pesat, di mana mereka kini sudah memiliki lebih dari 260 gerai di seluruh Indonesia, dengan target ambisius menjadi merek mie pedas terbesar se-Indonesia. Untuk strategi pertumbuhan mie gacoan sendiri, aduh, mereka sudah mendominasi pasar, di mana sekarang mereka sudah memimpin pasar dan menjadi raja mie pedas, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Bali, di mana beberapa gerai mereka mencatat omset yang lumayan fantastis hingga mencapai 2,97 miliar per bulan. Terus yang kedua, mereka juga memiliki target pasar yang jelas, di mana mereka fokus utamanya kepada generasi milenial dan juga Gen Z, yang mana mereka kan suka ekspor makanan dan suka FOMO gitu, Pak. Terus yang kedua, menarik pecinta pedas dengan menyajikan makanan pedas dengan tingkat level kepedasan yang berbeda. Dan yang terakhir, pastinya menyediakan harga yang terjangkau. Terus yang ketiga, mereka memiliki pemasaran yang inovatif, di mana mereka sangat aktif di sosial media, terutama Instagram dan TikTok, untuk promosi yang viral dan bisa membuat masyarakat itu kepo terus FOMO ikut-ikutan membeli ke mie gacoan itu sendiri. Yang kedua, menciptakan pengalaman dengan memberikan desain yang Instagramable. Jadi di situ mereka tuh bukan hanya menjual mie, tapi juga membuat tempat yang nyaman untuk nongkrong. Yang ketiga, pastinya mereka melakukan kolaborasi dengan influencer dan juga memberikan diskon kepada pelanggannya. Terus yang terakhir, mengapa mie gacoan sukses besar? Karena mereka sangat paham tentang target pasar mereka. Mereka tahu apa yang dimau anak muda sekarang, gitu. Terus yang kedua, strategi digital marketing mereka yang sangat kuat dan sangat bagus untuk menarik anak muda. Yang tiga, mereka punya kombinasi harga yang kompetitif, rasa yang unik, dan juga pengalaman yang menarik untuk anak muda. Terus gimana sih prospek mie gacoan sendiri ke depannya? Karena kan pasti persaingan pasar semakin ketat dan juga masalah antrian karena mie gacoan lumayan viral jadi lumayan antri, tapi tentunya itu tidak membuat mie gaco, maksudnya tidak bermasalah karena mie gacoan sudah memiliki citra merek yang kuat dan juga dikenal oleh masyarakat luas. Jadi peluang untuk ekspansi ke kota-kota lain di Indonesia itu masih sangat besar. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Uh, Mie gacoan ada di Malang, berdiri di Malang dan beberapa pasar. Saya beberapa berkomunikasi dengan mereka karena uh, family-nya, nggak usah sebut nama lah, gak enak. Tapi intinya begini, mie gacoan ini kalau saya dari pengamatan luar dan beberapa kali ngobrol, karena marginnya tipis, kalau mie-nya ya kelihatan kita, wah 11.000, 12.000 dapat mie dan ya lumayan oke lah dari segi harga, dari segi rasa juga. Tapi sebenarnya kita nggak sadar bahwa kita itu kadang-kadang kalau bisnis produk utama kita tuh jadikan pemancing, gitu. Jadikan attractor, harganya murah, marginnya tipis, oke, main volume. Tapi sebenarnya marginnya diambil juga dari minumannya kan. Jadi margin keuntungannya itu terbesar dari minumannya karena itu yang bisa dimainkan dan keuntungan dari situ. Dan ada beberapa bisnis yang memang harus harus rame banget karena kalau sekedar rame itu bisa rugi karena dia main di volume jadi harus rame banget. Di Indonesia tuh ada bisnis yang model-model seperti itu. Jadi misalkan jual makanan, makanannya murah banget, untungnya cuma ya 1.000 2.000. Dan kalau jual makanan tentu nggak bisa membiayai operasionalnya. Lalu dia ambil profit ya, make profit itu di minuman dan juga kondimen ya di makanan pelengkap itu baru kerasa. Nah ini strategi ini banyak dilakukan oleh para restoran
coffee shop gitu ya. Kalau coffee shop beda aja cara mainnya, tapi restoran juga banyak gitu. Karena jual makanan di kelas menengah ini nggak terlalu untung, tapi dia hajar di minumannya. Nah, ini saya rasa ini sering dilakukan. Dan saya pikir penetrasi pasarnya mie gacuan ini cukup berani ya, ekspansif terus. Dan sekarang kita lihat banyak pesaing yang berusaha mengikuti, cuman ya apakah pesaing ini berani ambil risiko untuk menggarap pasar? Karena beberapa founder Mimian yang mirip-mirip dengan mie gacuan ini mau masuk pasar, dia saya pikir dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik juga ya. Di teman-teman saya dari, bukan teman sih, akhirnya jadi teman sekarang, tapi beberapa investor dari Jakarta, dari Bandung kemarin ada dua orang dari Surabaya, ini dia kongsi bawa capital yang lumayan lah, dia bisa buka lah beberapa restoran sekaligus. Tapi dia ada satu pertanyaan ke saya, Pak Ari, coba di forecast dulu. Ini kita entry-nya bener nggak nih? Atau marketnya sudah saturated? Atau kalau kita masuk dihajar habis sama gacauan dan kita nggak bisa survive? Kita ada capitalnya, kita siap masuk, tapi tolong dong dikalkulasi bener dulu gitu. Kita masuk 2025 atau mendingan bisnis yang lain. Nah, gitu. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi selain Anda tahu produknya, tapi Anda tahu timingnya. Momentumnya udah hilang belum? Pas nggak masuk sekarang? Atau mendingan cari bisnis lain yang upcoming momentumnya itu masih bisa dikejar. Terima kasih Mbak Francisca tadi menarik pembahasannya tentang tren pasar di mie gacuan, mie kekinian dan itu berhasil mendominasi pasar. Oke, kita sudah sampai di penghujung kuliah malam ini, sudah menjelang jam 9. Terima kasih untuk partisipasinya dan inilah yang saya harapkan kita mendapatkan banyak ilmu baru hari ini dari rekan-rekan sekalian, dari Anda semua yang sudah presentasi dan menyampaikan gagasan dan opini. Dan terima kasih untuk insight-insight-nya. Semoga bermanfaat kita semua. Jadi jangan lupa ya subscribe ya Kabar Bursa. Nah, nonton nanti ya bisa kasih masukan minggu depan untuk bagaimana konten selanjutnya. Oke, Mbak Elisha, gimana? Kita foto bareng dulu. Boleh, Pak. Silakan Bapak semuanya bisa on cam dulu. Rekan-rekan yang bisa on cam, yang memang tidak bisa ya tidak perlu dipaksakan, tapi sebisa mungkin on cam supaya nanti ketika screenshotnya dikirim ke fakultas atau ke PAA ini jadi bagus ya banyak yang open cam. Sebentar saja. Silakan Kita bisa mengkomando. pendapat itu masih baik. Oke, oh iya saya belum ganti background. Wah, gini cakep. Baik, Kak, kita mungkin yang kali bisa ikut konten. Kita mulai ya. 1, Oke. 2, 3. Oke, basicnya ini saja, Mbak. Oke, Iya. terima kasih Mbak Terima Elisha kasih. sudah menemani. Terima kasih rekan-rekan semua, insight-nya bagus-bagus. Ditunggu minggu depan insight yang lebih baru lagi. Terima kasih, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Ari dan Mari, terima terima kasih kasih untuk Alisa. Terima kasih. semuanya. Terima kasih.